Seorang anak yatim piatu ditangkap di jalanan dan menjadi target eksperimen kejam. Para ilmuwan gila memutuskan untuk menjadikannya senjata hidup. Dia diberi nama subjek nomor 17 dan selama bertahun-tahun, tubuhnya disuntik dengan sel dari lebih dari 500 monster sampai dia tidak lagi tampak seperti manusia. Setelah tubuhnya hancur total dan terlihat seperti sebuah eksperimen gagal di mata para ilmuwan, mereka memutuskan bahwa dia hanya berguna untuk satu hal, dikirim ke garis depan sebagai umpan meriam. Eksperimen ini memang dirancang untuk tujuan tersebut sejak awal. Saat gerbang alam iblis terbuka, monster membanjiri dunia. Hanya sedikit orang yang terbangkitkan menjadi hunter, dan bahkan lebih sedikit lagi yang cukup kuat untuk menahan garis depan. Akhirnya, umat manusia menyadari bahwa jumlah hunter yang terbangkitkan tidaklah cukup. Jadi, mereka beralih ke sesuatu yang jauh lebih gelap. Mereka mulai memproduksi hunter chimera. Para tahanan yang digabungkan dengan sel monster dan direkayasa di laboratorium untuk bertarung menggantikan posisi manusia. Ketika chimera nomor 17 akhirnya tiba di alam monster, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia memusnahkan monster yang kekuatannya melampaui ancaman serang. Dia menebas binatang buas dan menghancurkan seluruh kawanan monster, bahkan dengan harga mengorbankan tubuhnya sendiri. Para hunter yang menonton dari belakang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Satu chimera melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seluruh pasukan. Namun, setelah tugas selesai, para hunter sengaja meninggalkannya. Perintah mereka sederhana. Jangan bawa chimera nomor 17 kembali dalam keadaan hidup. Tidak ada yang tersisa darinya kecuali sepotong tulang. Namun, tulang itu tiba-tiba melayang ke udara dan mulai meregenerasi seluruh tubuhnya sampai chimera nomor 17 bangkit kembali. Namun kali ini, dia menjadi seorang pria muda yang tampan dengan otot perut yang keras. Masih terkejut dengan kebangkitannya yang gila, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia lagi. Dia menyadari karena sel-sel monster masih ada di dalam dirinya, dia mungkin tidak bisa dianggap sepenuhnya manusia. Apalagi melihat betapa mudahnya dia memamerkan cakar tajamnya seolah-olah dia akan meluncurkan lidi busana untuk predator puncak. Tidak ada seorang pun dari laboratorium yang datang untuk menyeretnya kembali. Jadi, anak muda kita berasumsi bahwa dia telah dicampakkan seperti mantan yang pelit. Kemudian dia menyadari bahwa nomor laboratorium yang dulunya ada di lengannya kini telah hilang. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia akhirnya berhasil memutus hubungan dengan laboratorium untuk selamanya. Karena dia memiliki tubuh yang lebih hot dari neraka itu sendiri, dia menduga ini mungkin sifat dari monster tipe abadi, jenis yang bisa bangkit hingga 3 kali kecuali inti tubuhnya hancur. Namun satu hal masih mengganggunya, yaitu para ilmuwan selalu bersumpah bahwa sel manusia dan sel monster abadi tidak bisa menyatu. Namun, disinilah dia dalam mode alpha penuh, memancarkan bentuk puncak, yang membuat Johnny Bravo terlihat seperti figuran. Mungkin efek samping apapun yang dia alami telah terhapus karena dia ingat bagaimana kepalanya selalu terasa berkabut dan dirantai oleh semacam mantra mental. Tapi sekarang dia merasa sebebas mungkin. Jadi dia pikir mungkin sudah waktunya untuk hidup seperti manusia sungguhan sekarang karena hari-harinya menjadi anjing penurut yang disebut nomor 17 sudah berakhir. Nama itu hanyalah sesuatu yang ditempelkan padanya secara acak. Dan dia mencoba mengingat nama aslinya, tetapi tiba-tiba tersedot ke dalam kilas balik di mana ilmuwan tua itu menyebutnya sebagai orang gila dengan kepribadian kasar, namun tetap menyuruhnya untuk membantu orang mulai sekarang. Orang tua itu memintanya untuk mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan 1000 orang. Tapi saat itu, anak muda kita yang sedang tenggelam dalam masa emonya, bahkan tidak repot-repot menjawab. Kembali ke masa kini, dia menyebut saran itu benar-benar sampah dan menertawakan ide konyol bahwa seorang yatim piatu yang lahir di daerah kumuh seharusnya membantu orang lain. Saat dia menatap langit senja, perutnya berkilauan seolah-olah mereka memiliki anggaran pencahayaan sendiri. Dia memikirkan tentang balas dendam sejenak, tetapi membiarkan pikiran itu berlalu. Lagi pula, balas dendam membutuhkan target yang terlihat, dan sudah begitu lama sehingga dendamnya terasa lebih seperti gatal yang memudar daripada sesuatu yang nyata. Lagi pula, tidak ada jalan kembali ke dunia manusia saat ini. Dia pikir dia akan bertemu mereka suatu hari nanti dan memutuskan untuk menunda urusan balas dendam untuk saat ini dan fokus pada apa yang ada di depan. Menatap tubuhnya yang megah dengan cahaya ilahi yang menutupi bagian-bagian pribadinya. Dia membuat keputusan bahwa dia akan mencoba hidup seperti manusia yang layak mulai sekarang untuk menebus semua waktu yang telah dicuri darinya. Saat dia berjalan pergi, dia menyadari bahwa dia mungkin harus mencari sesuatu untuk dikenakan dan memulai misi mencari pakaian. Namun, pikiran aneh muncul saat dia berjalan bahwa dia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali dia memakai pakaian. Dia mengaktifkan sel-sel otaknya untuk mencari tahu bahan apa yang mungkin berhasil, tetapi pikirannya kosong. Jadi, dia melakukan apa yang akan dilakukan oleh orang barbar yang tersesat dan mulai memindai area tersebut, dan tak lama kemudian, sesuatu menarik perhatiannya. Di depan, dia melihat bangkai monster mirip burung dan menebak bahwa mungkin ia mati dalam perang wilayah, meskipun tidak ada luka yang terlihat. Hal itu membuatnya berpikir bahwa itu pasti karena racun yang jujur saja bekerja sangat baik baginya karena kondisinya masih sangat bagus dan sempurna untuk dikuliti. Dia mengubah lengannya menjadi bilah raksasa seolah-olah dia hanya mengambil pisau mentega dan ingat dari laboratorium bahwa lebih baik mulai memotong dari perut lalu pindah ke anggota tubuh. Sean mulai bekerja, tetapi saat dia mengirisnya, gas ungu keluar. Dia langsung menyadari itu adalah racun, tetapi tampaknya tidak terganggu sedikit pun dan menghirupnya seperti parfum. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah baunya karena sekarang dia harus mencuci kulitnya. Setelah beberapa saat, dia selesai menguliti kalkun raksasa itu dan
dan merasa itu bukan pekerjaan yang buruk untuk percobaan pertama. Dia kemudian pergi ke sungai untuk mencuci kulitnya, tetapi ketika dia menariknya keluar, dia tampak sedikit kecewa saat menyadari kulit itu menjadi kaku, meskipun sebelumnya terasa lembut. Jadi, dia menyimpulkan bahwa mungkin itu ulah monster di sini. Kemudian, entah dari mana, ide jenius menghantamnya seperti inspirasi ilahi saat dia meletakkan kulit itu rata dan mulai memukulinya seolah-olah kulit itu berutang uang padanya. Di tengah pukulan, dia bertanya-tanya apakah begini cara orang biasanya menyamak kulit dan berharap itu akan berhasil daripada merusak semua kerja kerasnya. Setelah terapi abad pertengahan yang bagus, kulit itu menjadi lembut lagi dan dia memegangnya dengan bangga, bersembunyi di balik bangkai burung telanjang untuk kesopanan. Dia mulai melakukan penyesuaian pada kulit itu. Tapi saat itu, api menyala di kepala monster itu. Mata burung itu terbuka lebar, jelas terganggu melihat seseorang merobek kulitnya seperti kertas kado. Chaeyeon dengan cepat membuat beberapa lubang ke dalam kulit itu, mengenakan perlengkapan daruratnya, dan mengikat tanaman merambat di pinggangnya seolah-olah siap untuk peragaan busana. Dengan itu, dia mengenakan penampilan barunya dan jujur merasa cukup senang dengan hasilnya. Dia melihat sedikit racun tersisa di bagian dalam, tetapi memutuskan untuk membiarkannya karena terlalu repot untuk dibersihkan. Tepat pada saat itu, monster burung itu mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga, yang mengejutkan. Chaeyeon, yang benar-benar mengira burung itu sudah mati. Burung itu meronta-ronta dan bahkan tampaknya mengerti ucapan manusia, yang membuat Chaeyeon bingung. Dia pikir monster itu pasti juga tipe abadi karena tadi tidak bernapas. Jika ini terjadi sebelumnya, dia pasti sudah memanggangnya tanpa pikir panjang. Tapi sekarang, melihatnya lemah dan rentan, dia merasa tidak perlu melakukannya. Chaeyeon hanya tersenyum dan berkata burung itu beruntung, mendoakannya mendapat kesempatan hidup kedua sebelum berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan pergi, dia dengan santai menambahkan bahwa jika takbir merasa sedang iseng, mungkin mereka akan bertemu lagi. Beberapa saat kemudian, dia mengembara ke dalam gua, melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari rumah. Tanpa peringatan, kelabang raksasa melompat keluar dan mendarat tepat di depannya. Tetapi Chaeyeon bahkan tidak berkedip. Makhluk itu menyerang, tetapi dia lebih peduli apakah pencahayaan di sini cukup bagus untuk rumah. Dengan satu serangan bersih, dia memenggal kepala kelabang itu seolah-olah sedang menepuk lalat dan berbalik pergi, mencoret gua ini dari daftar. Selanjutnya, dia menemukan dirinya di wilayah pegunungan bersalju di mana seekor yeti tergeletak di tanah membeku karena ketakutan. Mungkin karena melihat Chaeyeon datang. Seperti kejutan. Rupanya, anak kita lari dari para yeti, tetapi menolak lokasi ini juga karena mencari makanan akan menjadi mimpi buruk. Kemudian, dia memeriksa hutan, tetapi jamur-jamurnya berbau sangat busuk, seperti seseorang memanaskan ikan di dapur kantor, jadi yang satu itu juga tidak bisa. Dia terus menjelajah dari gua kadal yang menyeramkan hingga gunung berapi yang mencurigakan, tetapi tidak ada yang cocok. Akhirnya, dia tiba di tepi tebing dan menatap pemandangan yang menakjubkan. Dan dia terkejut bahwa tempat di alam iblis bisa terlihat seindah ini. Dia memutuskan untuk mencari area tersebut dan dengan santai melompat dari tebing, mendarat dengan suara debum yang akan mematahkan tulang punggung orang lain. Chon menyadari airnya sangat jernih dan ada populasi ikan yang solid juga. Beberapa monster ikan melompat keluar mencoba untuk menggigitnya, dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa memanggang satu sebagai makanan saat berkemah. Berpikir lebih dalam, dia merasa ini adalah tempat yang sempurna karena memiliki tambah ikan alami, udara bersih, bunga di mana-mana. Jadi, dia membuat pilihannya bahwa dia akan membangun rumahnya di sini dan memutuskan untuk menyebutnya rumah Chaeonduan. Sementara itu, di bagian jauh alam iblis, udara memercik saat portal terbuka lebar dan sesuatu melesat keluar, menghantam tanah dengan tabrakan yang menggelegar. Sosok robot bangkit dari asap, melihat sekeliling dan bertanya-tanya dengan keras apakah ini benar-benar alam iblis. Dia meluangkan waktu untuk menikmati keindahan tempat itu, benar-benar membiarkan udara segar dan bunga-bunga berwarna-warni bekerja memikatnya, dan akhirnya memutuskan bahwa tempat ini hampir sempurna untuk membangun rumah Chaeonduan. Dimulai dari awal, dia membersihkan area tersebut dengan tanaman merambat yang tumbuh dari ujung jarinya, menebas setiap pohon yang terlihat dengan satu gerakan bersih. Dan setelah pembersihan selesai, dia menggunakan tanaman merambat yang sama untuk mengumpulkan batang kayu yang tumbang untuk menumpuknya sebagai bahan bangunan utamanya. Tepat ketika segalanya tampak berjalan lancar, dia menyadari bahwa tanahnya terlihat sedikit terlalu bergelombang untuk seleranya. Jadi, dia mengeluarkan tanaman merambat lagi dan meratakan semuanya, berhati-hati untuk membuang sisa tunggul pohon sampai pembersihan akhirnya terlihat cukup bersih untuk menampung kabin layar Pinterest. Saat dia menempatkan batang kayu di tempatnya dan menanam pilar utama untuk struktur tersebut, dia mulai menyadari bagaimana tubuhnya bergerak, hampir secara naluriah. Dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud orang ketika mereka berbicara tentang kehendak bebas, terutama karena ini adalah pertama kalinya dia membangun sesuatu yang benar-benar miliknya. Dia meletakkan papan lantai berikutnya dan memutuskan untuk mencoba lendir monster tipe siput sebagai pengganti paku karena benda itu mengeras menjadi sesuatu yang mirip batu dan dia pikir itu mungkin bahkan bekerja sebagai pelapis kedap air yang jujur terdengar seperti kemenangan. Ketika struktur utama selesai, dia memberikan sentuhan pribadi dengan melapisi beberapa benang kepompong ulat sutra di atas atap dan itu meningkatkan keyakinannya bahwa monster mungkin tidak akan datang menutup pintu dalam waktu dekat. Tempat itu terlihat cukup nyaman sekarang dan hampir terasa lengkap, tetapi dia berhenti untuk memikirkan apalagi yang harus dimiliki oleh rumah manusia yang layak. Kemudian teringat bagaimana di laboratorium mereka dulu sering memutar video rumah normal sebelum gerbang terbuka. Memikirkannya, dia menyadari kebanyakan orang punya hewan peliharaan atau menanam sesuatu di halaman mereka. Dan karena anjing tidak terlalu ada di dunia iblis, dia pikir pilihan terbaik adalah menanam tanaman dan membuat taman. Setelah menghabiskan waktu bertukar pikiran tentang apa yang akan ditanam, dia tiba-tiba mendapat momen eureka dan memutuskan mandragora
akan sempurna, terutama dengan gunung bersalju di dekatnya yang cocok dengan habitat mereka. Saat dia mendaki melalui medan dingin yang tertutup salju, dia ingat bahwa mandragora biasanya tumbuh di medan es, dan cara salju menumpuk di sekitarnya membuatnya teringat ketika dia diculik dan dikirim ke laboratorium. Ironisnya, dia agak melihat momen itu sebagai berkah sekarang karena setelah menjadi Chimera, dia tidak perlu lagi khawatir membeku sampai mati atau kelaparan dalam kondisi yang menyedihkan. Akhirnya, dia merasakan mana yang tinggi di sekitarnya dan merasa dia pasti sudah dekat. Dan benar saja, dia akhirnya melihat akar mandragora. Mereka terlihat seperti ikan matahari dengan kepala berdaun dan dikenal sangat sensitif terhadap stres, sering mati karena perubahan terkecil sekalipun di lingkungan mereka. Dia beralasan bahwa memilih yang lebih muda akan lebih cerdas karena mereka mungkin beradaptasi lebih baik selama kepindahan. Jadi dia dengan hati-hati memilih 3, bersiap untuk jeritan yang dia tahu mereka terkenal. Namun alih-alih jeritan melengking yang dia harapkan, dia menemukan si kecil pertama tertidur lelap mendengkur, seperti bayi. Dan 2 lainnya yang dia pilih kemudian juga tidur dengan damai dan bahkan mengigau saat tidur. Itu membuatnya bingung sampai dia ingat bahwa jeritan mandragora lebih merupakan mimpi buruk buatan laboratorium yang disebabkan oleh manusia yang menanamnya di lingkungan rendah mana yang penuh stres. Dan jeritan itu sebagian besar adalah reaksi karena dicabut secara paksa. Dia mulai bertanya-tanya apakah keheningan itu hanya karena mereka berada di alam iblis sekarang. Tapi tetap saja, aneh bahwa mereka tidak mencoba melawan atau melarikan diri. Kecuali, mereka entah bagaimana mengenalinya sebagai salah satu dari mereka, yang tidak akan terlalu mengejutkan mengingat dia punya sel mandragora bercampur di dalam tubuhnya juga. Dia dengan lembut menyelipkan mereka ke dalam ikat pinggangnya, merasa lega bahwa mereka tenang dan tidak stres, dan mulai bertanya-tanya apakah dia bisa dengan sopan meminta mereka nanti untuk beberapa tunas akar untuk menyeduh teh, atau mungkin bahkan menggunakan buah mereka sebagai camilan. Meskipun dia dengan cepat ingat bahwa buahnya menjadi beracun jika dipetik secara paksa. Jadi dia membuat catatan mental untuk menunggu dan memintanya dengan sopan saat waktunya terasa tepat. Tepat pada saat itu dia menangkap keberadaan beberapa hunter di dekatnya dan mulai bertanya-tanya mengapa ada orang yang repot-repot mendaki gunung bersalju yang berbahaya kecuali benar-benar diperlukan, tetapi memutuskan untuk memeriksa mereka karena dia bisa menggunakan batu gerbang dari mereka. Sementara itu, salah satu hunter menggerutu bahwa mereka dibiarkan menghadapi bahaya sendirian karena rekan satu tim mereka membuang mereka sebagai umpan, sementara yang lain berteriak agar dia fokus karena gelombang kelinci monster sedang menuju ke arah mereka dengan cepat. Kelinci monster melompat ke arah mereka dengan mulut terbuka lebar yang mengerikan dipenuhi tentakel dan taring yang menggeliat. Namun, pria itu berhasil memanggil medan gaya tepat pada waktunya untuk menjaga mereka agar tidak menjadi makan malam. Meskipun, dia dengan cepat menyadari penghalang itu tidak akan bertahan lama dan mulai berharap dia hanya mengambil pekerjaan sampingan. Menyesali setiap keputusan yang mengarah pada momen ini, dia mulai berteriak meminta bantuan. Tepat saat perisainya hancur menjadi ketiadaan, anak muda kita masuk dengan jenis pintu masuk yang memancarkan energi pendaratan Superman yang serius, dan kedua hunter membeku. Terpana melihat orang sungguhan secara santai muncul entah dari mana. Tekanan luar biasa dari kehadirannya saja membuat kelinci salju panik, dan tanpa ragu, mereka berpencar seperti tikus kecil yang ketakutan, meninggalkan kedua hunter berdiri di sana benar-benar bingung tentang bagaimana monster kelas B lari demi nyawa mereka dari pria setengah telanjang. Mereka bergegas berterima kasih padanya, memperkenalkan diri sebagai Xianju dan Kim Ti-hun, dan menanyakan namanya, yang dia bagikan, tetapi tidak satupun dari mereka pernah mendengar nama seperti itu sebelumnya. Kim Ti-hun mulai bertanya-tanya dengan keras apakah dia mungkin semacam hunter penyendiri, dilihat dari estetika manusia gua yang kasar, sementara pria kita membalikan pertanyaan dan bertanya apa yang mereka lakukan berkeliaran di perangkap maut seperti ini karena mereka tidak tampak lebih tinggi dari kelas D. Keduanya menjelaskan bahwa mereka sedang dalam misi untuk menangkap Chimera hidup-hidup dengan imbalan hadiah yang cukup besar, yang langsung menarik perhatian pria kita. Salah satu dari mereka mengklarifikasi bahwa Chimera setelah itu melarikan diri dari laboratorium dan melompat ke gerbang di tengah pengejaran, yang sebenarnya sangat melegakannya karena itu mengonfirmasi bahwa mereka tidak mengejarnya. Dia kemudian bertanya di mana peralatan mereka, bertanya-tanya bagaimana mereka akhirnya berkeliaran di alam liar tanpa membawa apa-apa dan apakah mereka setidaknya memiliki batu gerbang, yang mana pria itu menjelaskan bahwa rekan satu tim mereka pergi dengan semua peralatan mereka dan bahwa pengkhianatan itu telah menjadi bagian dari rencana mereka sejak awal, sesuatu yang sekarang dia sesali karena tidak menyadarinya lebih cepat. Mendengar semua ini, pria kita diam-diam mengunci pandangan pada gerbang mereka, dan saat para hunter mencoba menjelaskan bagaimana mereka menderita kontaminasi mana dan tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi, mereka dengan putus asa bertanya apakah dia punya jalan keluar karena manusia hanya bisa bertahan dalam waktu terbatas di dunia iblis sebelum perlu kembali dan memurnikan diri atau mereka akan mati karena paparan berlebih. Salah satu dari mereka bahkan memohon padanya untuk membantu, menyebutkan bahwa dia memiliki istri hamil yang menunggu di rumah. Tapi sebelum mereka bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, pria kita tiba-tiba membeku seolah merasakan pergeseran di kosmos, lalu melesat ke udara seperti Hulk, meninggalkan mereka tergantung di tengah monolog dengan angin di wajah mereka. Di tempat lain, Chimera mirip robot mendapati dirinya berdiri di tepi tebing, dan para hunter yang sama yang pergi sebelumnya mencoba menyergapnya dari belakang. Tapi makhluk itu perlahan berbalik untuk menghadapi mereka,
Buatnya sangat jelas bahwa sekarang ia bermaksud untuk menghapus mereka dari keberadaan. Saat pria kita tiba di tempat kejadian, matanya sedikit melebar, bertanya-tanya apakah dia datang terlambat. Di depan, darah dan peralatan berserakan di tanah sementara bola energi biru yang berkedip perlahan memudar di tepi tebing, yang membuatnya berpikir bahwa para hunter pasti telah pergi dan lari. Mereka bahkan meninggalkan semua jarahan mereka. Dan dilihat dari campuran jejak kaki anak dan hewan, sepertinya subjek uji mungkin telah berubah bentuk di tengah pertarungan. Dia ingat apa yang dikatakan hunter monster tadi tentang itu sebagai eksperimen laboratorium yang melompat ke gerbang selama pelariannya. Itu terbuat dari logam cair, jadi bisa dengan bebas berubah bentuk. Tetapi karena kelangkaan bahannya, mereka membuatnya kecil dan kompas seperti anak kecil. Chon melihat ke bawah tebing dan hampir tidak bisa menahan tawa. Menyadari gremlin mekanis kecil ini entah bagaimana berhasil menghancurkan 5 hunter kelas B. Sementara itu, kembali dengan 2 hunter yang babak belur, Kim dengan putus asa mengguncang Sanju, menyuruhnya untuk tidak menyerah. Tapi pria malang itu terbatu karena seluruh tubuhnya terkontaminasi sekarang dan dia sudah tamat. Tapi Kim tidak menerima itu dan menyebut keluarganya. Seongju menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa untuk meminta Kim meminta maaf kepada mereka untuknya. Tapi Kim berteriak padanya untuk bertahan dan bersikeras bahwa keajaiban itu ada. Saat itu, seseorang muncul, membuat Kim langsung tegang. Tapi ternyata itu Chaeyeon, dengan santai berjalan kembali dengan semua barang bawaan mereka. Saat hunter monster melihatnya, dia berlari, jatuh berlutut, dan pada dasarnya mulai berdoa kepada Daddy Chaeyeon untuk menyelamatkan mereka berdua. Pahlawan kita bingung pada awalnya, tetapi kemudian ingat bahwa dia memberitahu mereka bahwa dia tidak memiliki batu gerbang. Saat itulah Kim tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari sakunya. 2 cek senilai 10 juta yen dan memohon padanya untuk tolong berikan mereka batu gerbang. Dia terus mengoceh bahwa jika mereka tidak keluar sekarang, mereka pasti akan mati. Sementara itu, Chaeyeon menatap uang itu dan mencoba membayangkan jumlah totalnya di kepalanya. Dia tahu tidak ada cara untuk menggunakannya di dunia ini, tetapi begitu dia mencapai dunia manusia, itu akan sangat berguna. Jadi, dengan semua kemurahan hati yang bisa dikerahkan oleh hatinya yang kacau, dia mengeluarkan batu gerbang. Kim jatuh ke dalam busur 90 derajat yang sempurna dan mulai berterima kasih padanya berulang kali. Bersumpah dia tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Hunter monster itu berlari kembali ke pasangannya, berteriak bahwa mereka akan keluar dari sini secepat mungkin. Sementara Chaeyeon hanya menatap 2 cek itu, bertanya-tanya di mana harus menyimpannya. Saat keduanya menuju gerbang, Chaeyeon bertanya berapa harga batu gerbang saat ini dan diberitahu bahwa harganya mencapai 1 juta yen. Karena dia pria yang rendah hati, dia mengatakan dia merasa dibayar terlalu mahal dan meletakkan tangan di bahu Sanju. Dan dengan santai mengatakan dia akan memberinya sedikit uang kembalian sebagai gantinya. Kim terlihat bingung sampai dia menyadari apa yang dilakukan Chaeyeon, bahwa dia menyuntikkan mana langsung ke pasangannya. Dia langsung berteriak padanya untuk berhenti karena mentransfer mana ke orang lain itu berbahaya dan jika reaksinya buruk, kedua orang itu bisa jatuh mati di tempat. Kim panik, berpikir inilah akhirnya, tapi kemudian Ju tiba-tiba tersentak tegak seperti seseorang baru saja menekan reset saat energi iblis di dalam dirinya benar-benar dimurnikan. Dia meraih Kim dalam pelukan penuh air mata sementara pria malang itu hanya berdiri di sana terpana mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Chaeyeon berbalik untuk pergi saat Sian Ju berteriak bahwa dia tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Sementara Kim masih membeku karena syok saat dia mencoba mencari tahu siapa Sian itu. Pria kita kembali ke rumah dan berhenti di luar sebentar, lalu mengembuskan napas lega setelah merasakan tidak ada penyusup. Tanaman mandra mulai bangun. Daun mereka terlihat terkulai dan sedih, yang langsung memicu bendera merah, jadi dia mulai bekerja menanamnya segera. Begitu mereka semua ada di tanah, dia bertanya-tanya apakah mereka akan baik-baik saja, tetapi mereka masih terlihat cukup sengsara. Chaeyeon menatap ekspresi depresi mereka dan berpikir itu mungkin karena dicabut dari habitat asli mereka, atau mungkin mereka hanya kelaparan. Memutuskan untuk menguji teori kedua, dia menyuntikkan sedikit mana ke dalam tanah. Tanaman monster itu langsung bersemangat seperti mereka baru saja minum espresso, dan pria kita tidak bisa tidak tersenyum pada hasilnya. Saat dia mengobrol dengan teman sekamar barunya yang berdaun, dia merasakan kehadiran di belakangnya. Dia pikir itu mungkin makhluk mekanis yang dikejar para hunter itu, meskipun dia merasa aneh bahwa itu mengikutinya sampai ke sini. Memilih untuk mengabaikannya untuk saat ini, dia menyimpan uang itu dan mulai memilah tas jarahan. Ternyata dia mencetak skor besar karena dia sekarang memiliki pakaian cadangan, kantong tidur, peralatan memasak, dan saat itu matanya berbinar ketika dia menemukan sebungkus ramen. Terakhir kali dia makan benda itu adalah di panti asuhan, dan nostalgia menghantam keras. Merasa lapar dan bersemangat, dia memutuskan untuk segera memasaknya. Mengikuti resep sebaik yang dia bisa, dia menuju ke danau untuk air, tetapi dengan cepat menyadari dia tidak tahu bagaimana mengukur jumlah yang tepat. Sebelum dia bisa berpikir terlalu keras, ikan danau bergigi tajam tiba-tiba melompat keluar seperti mereka mencoba untuk menggigit. Mengingat bagaimana orang biasanya melemparkan barang acak ke dalam ramen untuk rasa, dia menyiapkan jarinya dan menjentikan jiwa keluar dari salah satu ikan malang itu. Selanjutnya, dia mengais bahan-bahan seperti telur dan mungkin daun bawang. Dia menemukan beberapa telur berbentuk kapsul aneh dan mengambil beberapa. Dan karena tidak ada daun bawang yang sebenarnya di sekitar, dia puas dengan daun pohon segar, berpikir itu sudah cukup dekat. Dia kemudian melemparkan semuanya ke dalam panci dan memutuskan itu sudah cukup untuk persiapan. Saat itulah robot kecil itu melangkah keluar, memegang perutnya seolah-olah kelaparan saat ia mengamati panci masak. Sementara itu, Chon menyalakan api dan mencatat bahwa instruksi tidak mengatakan kapan harus menambahkan ikan, jadi dia hanya melemparkan semuanya ke dalam untuk mendidih bersama. Saat bau mulai naik dari panci, tanaman monster langsung mulai tersedak karena jijik sementara Chaeyeon diam-diam
diam-diam bertanya-tanya apakah ramen selalu berbau seperti ini. Bau itu melayang ke arah makhluk mekanis yang mulai bergoyang karena aroma makanan yang murni. Ia melayang sedikit lebih dekat sambil berpikir ia ingin makan juga, lalu tiba-tiba berubah menjadi anak anjing. Ia ingat dari laboratorium bahwa manusia menyukai anjing, jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan itu dan mulai tertatih-tatih menuju Chaon. Pura-pura merintih untuk memeras simpati. Tapi Chaon menonton semua ini dengan wajah datar. Tidak sedikit pun terkejut. Dia pikir benda itu hanya mencoba menurunkan kewaspadaannya dan bahwa cederanya jelas diatur. Melihat akting anak anjing yang terlalu imut, dia pikir itu masih muda dan lugu dan bertanya-tanya bagaimana sesuatu seperti itu berhasil melarikan diri dari laboratorium ke alam iblis sendirian. Bermain bersama, dia bertanya apakah itu ingin mencicipi ramen, yang membuat makhluk itu langsung meneteskan air liur. Tapi tepat di depan mereka adalah minuman maut dari omong kosong acak yang bisa melumpuhkan orang dewasa. Tapi tetap saja mereka berdua memutuskan untuk mengambil risiko. Saat mereka menggigit, anjing itu berhenti saat mencoba memproses rasanya. Tapi Chaon, di sisi lain, terkena kilas balik ke hotpot di panti asuhan dan tersenyum sambil mengklaim rasanya persis seperti yang dulu. Pahlawan kita menyatakan itu lezat karena ingatannya cukup kuat untuk menutupi kengerian rasa yang sebenarnya. Sementara itu, menergurus malang itu beberapa detik lagi dari kenaikan ke kehidupan mereka berikutnya dari bau beracun. Setelah mereka menghabiskan makanan, Chaon memberitahu anjing itu sudah waktunya untuk bersih-bersih dan bahwa ia bisa pergi sekarang. Saat anak anjing mekanis itu tertatih-tatih, Chaon dengan santai menunjukkan bahwa ia tadi tertatih-tatih pada kaki yang lain. Robot itu kemudian buru-buru beralih kembali tertatih-tatih pada kaki aslinya sementara Chaon hampir tidak bisa menahan tawa. Setelah menyelesaikan piring, dia pindah ke cucian, memukuli pakaian yang tertutup serbuk sari dengan tongkat seperti yang biasa dilakukan orang di masa lalu. Meskipun tidak terlalu menyukai serbuk sari, dia merasa dia tidak bisa terus hidup hanya dengan pakaian kulit seperti manusia gua. Dia mencoba memukul kain dengan lembut untuk menghindari merobeknya, tetapi satu ayunan berakhir dengan menghancurkan batu di bawahnya dan melenyapkan pakaian itu bersamanya. Setelah keheningan canggung singkat, dia menghela napas dan mengambil sepotong pakaian terakhir. Saat itulah dia memperhatikan makhluk robot itu masih tertinggal di dekatnya, mengamatinya dari kejauhan. Sebelumnya, ia menyamar sebagai batu, sebelum itu sebagai ikan saat dia mencuci piring, dan sebelum itu sebagai pohon saat dia merawat bunga. Dia menyadari bahwa makhluk itu telah mengikutinya selama ini, diam-diam berubah bentuk tanpa pernah mendekat secara langsung. Ini berlanjut sampai lebah mendarat di hidungnya, menyebabkannya panik dan berteriak bahwa ia membenci lebah. Dilihat dari perilakunya, dia memperkirakan usia makhluk itu di bawah 5 tahun. Bicaranya mekanis dan canggung, sifat yang sering terlihat pada camas muda dengan ingatan yang ditanamkan secara buatan. Memilih untuk mengabaikannya, dia berdehem untuk membuat makhluk itu menyadari kehadirannya dan dengan santai berkomentar tentang betapa indahnya bunga foria. Sementara itu, dia menyelesaikan cucian dan menggumamkan bahwa tugas itu lebih sulit dari yang dia harapkan. Sayangnya, dia menyadari pakaian itu terlalu kecil untuknya, yang terasa seperti sia-sia setelah semua usaha yang dia lakukan. Dia menggantung cucian pada benang sutra, lalu memutuskan untuk memeriksa mandraora. Makhluk itu memanfaatkan momen itu, mengambil baju yang baru saja dia cuci dan memakainya, ingin terlihat seperti dia. Setelah menyatakan baju itu miliknya, ia berubah menjadi gadis manusia kecil. Sementara itu, dia menemukan anak-anak mandraora berjuang melawan tanah. Daun mereka layu dan akar mereka terlihat mengering, yang aneh karena dia sudah membersihkan semua gulma. Penasaran, dia menggali dan menemukan bahwa tanahnya masih dipenuhi cacing dan puing-puing, membuatnya sulit bagi tanaman untuk tumbuh dengan baik. Dia menyadari seharusnya dia mengolah tanah sejak awal dan kelalaian ini mungkin membahayakan anak-anak mandra. Ingin memperbaiki keadaan, dia mulai menyiapkan taman seukuran rumahnya. Saat itu, gadis mekanis itu melangkah di depannya dan menyapanya. Dia sedikit terkejut mendengar dia berbicara akhirnya. Dia bertanya apakah rumah itu miliknya, dan dia menjawab bahwa itu miliknya. Segera, dia menyimpulkan bahwa dia pasti penduduk asli alam iblis. Memutuskan untuk mengacauinya sedikit, dia bermain bersama dan bertanya dari suku mana dia berasal. Pertanyaan itu membingungkannya, tetapi dia mencoba menggertak jalannya, mengklaim dia berasal dari tempat yang sangat jauh di seberang air terjun, tempat yang tidak akan bisa dia temukan. Dia bercanda, bertanya apakah itu berarti dia dari suku kelapa, dan tanpa ragu, dia mengangguk bangga seolah itu adalah hal yang paling jelas di dunia. Ketika dia menanyainya tentang baju itu, dia dengan santai menjelaskan bahwa di sukunya, siapapun yang menemukan sesuatu memilikinya. Itu hanya cara mereka. Dia terhibur oleh logikanya, membiarkannya menyimpannya, dan bertanya apa yang dia lakukan jauh-jauh di sini. Dia menanggapi bahwa dia diusir dari sukunya dan dengan malu-malu bertanya apakah dia bisa tinggal di sini bersamanya, menjelaskan bahwa tidak ada serangga dan ada rumah yang sebenarnya. Jadi secara keseluruhan itu tampak aman. Ini sambil dengan gugup memainkan jempolnya seolah-olah dia sedang melatih audisi mata anak anjing. Menyadari dia hanya mencari tempat damai untuk beristirahat. Dia setuju, tetapi hanya jika dia melakukan bagiannya dan membantu pekerjaan rumah. Matanya langsung berbinar dan dia bertanya apa yang dia ingin dia lakukan. Sepenuhnya siap untuk menyelam ke dalam isi apapun yang dia lemparkan ke jalannya, dia mengatakan kepadanya bahwa mereka
perlu menyiapkan petak sayur agar Mandraas bisa memiliki rumah yang layak. Tanpa ragu, dia mengambil tongkat, melakukan pose percaya diri, dan mengatakan dia cukup kuat untuk pekerjaan itu. Kemudian dia melanjutkan untuk benar-benar melenyapkan tanah seolah-olah terbuat dari kue spons. Menonton dia dengan mudah merobek tanah, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia entah sangat buruk dalam berpura-pura menjadi normal atau hanya tidak tahu bagaimana anak-anak rata-rata berfungsi. Dia akhirnya memperkenalkan dirinya dan menanyakan namanya. Dia berhenti, jelas tertangkap basah karena dia tidak punya nama. Dan setelah mendapatkan inspirasi dari bunga yang dia lihat sebelumnya, dia menyatakan bahwa namanya adalah Kim Nari. Dia bisa tahu bahwa dia hanya menyalinnya dari Fortia, tetapi dia berkomitmen sekarang dan mengulanginya dengan wajah lurus. Segera peta itu siap, dan Chaon bahkan berhasil mengatur pagar batu kecil yang rapi di sekitarnya. Melihat akar mandra terlihat begitu ceria membuatnya berharap dia melakukan semua ini lebih cepat. Tapi kemudian Kim tiba-tiba menjadi diam. Dia memperhatikan pergeseran itu dan bertanya mengapa dia menangis. Dia menyeka matanya dan berkata Mandragora mengingatkannya pada teman-temannya, yang membuatnya berhenti dan bertanya-tanya apakah sesuatu seperti persahabatan bisa ada di laboratorium. Sebelum dia bisa bertanya lebih banyak, pekikan melengking tinggi menembus hutan. Dia menjelaskan kepadanya bahwa itu hanya monster yang berburu satu sama lain. Musik latar benar-benar di tempat seperti ini, tetapi Kim meringkuk karena khawatir dan memberitahunya bahwa dia melihat seekor anak ayam kecil sebelumnya sebelum dia menemukan tempatnya, dan sekarang dia takut itu mungkin dalam masalah. Chaon mengangguk dan dia menambahkan bahwa sepertinya itu sudah digigit. Dia memberitahunya terus terang bahwa itu mungkin akan segera dimakan. Menonton dia gemetar, dia pikir dia ingin menyelamatkannya, tetapi tidak bisa melakukannya. Dia menggumamkan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan monster, dan itu menghantamnya bahwa cuci otak mungkin masih membuatnya terkunci secara mental, mencegahnya membuat pilihannya sendiri. Jadi, alih-alih memberitahunya apa yang harus dilakukan, dia menawarkan saran, disusun dengan hati-hati bahwa anak ayam itu mungkin selamat jika dia kembali untuk itu, dan itu saja yang diperlukan untuk membuatnya bangkit dan berlari. Sementara itu, di hutan, kekejian mirip tawon dengan dua baris gigi menyamping yang menakutkan sudah menyerang anak ayam yang terluka. Tepat saat salah satu dari mereka bergerak untuk menyelesaikan pekerjaan, Kim meledak seperti tornado berkafein, menendang salah satu. Kepala mereka bersih, mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan anak ayam itu apapun yang terjadi. Selama pertarungan, dia mengingat kembali waktunya di laboratorium. Anak-anak Chimera lainnya membencinya karena terus-menerus memenangkan tempat pertama dalam uji tempur peringkat. Itu berarti anak-anak lain memenuhi syarat untuk eksperimen paling menakutkan dengan tingkat kegagalan tertinggi. Mereka merampas mainan mewahnya, mendorongnya ke tanah, dan mengatakan dia harus membiarkan mereka menang sekali saja. Mereka bahkan mengatakan akan lebih baik jika dia tidak ada saat mereka menendangnya tanpa henti. Dia tidak pernah memahaminya karena dia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Sekarang menatap monster-monster itu, dia berteriak pada mereka untuk berhenti. Dia berteriak bahwa salah bagi kelompok untuk mengeroyok seseorang yang lebih lemah, lalu mengayunkan tinjunya dan mengirim tawon terakhir terbang ke dimensi lain. Kembali ke rumah, Chion dengan santai memberi makan mana ke akar mandra, mungkin merasa seperti ayah tanaman kelas rendah. Ketika Kim muncul lagi, dia berlari ke arahnya, menggendong anak ayam di lengannya dan berteriak minta tolong. Panik karena itu tidak mau bangun, dia menyuruhnya untuk melambat dan bernapas. Saat dia melihat lebih dekat, sesuatu tentang bola bulu kecil itu mulai terasa anehnya familiar. Kim terus menangis, panik tentang apakah bola bulu malang itu akan mati. Sementara Chaeyeon tetap tenang dan menawarkan untuk melihat lebih dekat. Dia menjangkau dan menuangkan sedikit mana ke bola bulu kecil itu, lalu rileks saat dia menyadari lukanya tidak terlihat fatal. Sihir setiap monster membawa sejarah spesifiknya sendiri, dan meskipun yang satu ini menyusut ke bawah dan berubah warna, Chaeyeon langsung tahu itu adalah makhluk yang sama yang dia kuliti saat itu. Dia melakukan pose Sherlock, mencoba mencari tahu mengapa itu menyusut begitu banyak, sementara Kim terus bertanya apakah itu akan mati. Tapi Chaeyeon meyakinkannya bahwa benda itu hanya kekurangan gizi dan hanya mengerut karena kelaparan. Dia mengatakan dia sudah memberinya sedikit mana, jadi jika mereka hanya membiarkannya, itu seharusnya pulih dengan sendirinya. Namun, Kim tiba-tiba berputar ke dalam tilas balik trauma saat pikirannya menyeretnya kembali ke laboratorium itu ke boneka yang sobek. Dengan suara bergetar, dia mengatakan mereka tidak bisa membiarkannya sendirian karena itu terus jatuh seperti pankek sedih. Dia memeluknya erat sambil mengeluarkan mata anak anjing dan bertanya apakah dia bisa menyimpannya, berjanji untuk merawatnya dengan benar. Chion tersenyum dan memperingatkannya. Itu mungkin tumbuh terlalu besar untuk ditangani, tetapi dia menembak balik bahwa dia hanya akan memberinya sedikit saja. Dia menyerah di bawah tekanan serangan imutnya dan matanya berbinar seperti 4 Juli. Dan dia bercanda bahwa itu bisa berfungsi sebagai anjing penjaga mereka, atau lebih tepatnya burung penjaga. Saat itu, bola bulu membuka matanya dan melihat sekeliling dengan kebingungan total. Akhirnya mengunci Chaeyeon saat ia mengenalinya, dan mengeluarkan suara rendah yang mengancam. Kim melompat mendengar suara itu, mengangkatnya dengan jeritan, mengatakan akhirnya berbicara sementara burung itu hanya melihat sekeliling, bertanya-tanya neraka macam apa yang ia bangun. Dia memeluknya lagi saat ia meronta tak berdaya sementara Chaeyeon berdiri di sana dengan canggung, tidak yakin bagaimana memproses kegilaan ini. Bola bulu berteriak lagi dan menuntut untuk dilepaskan, yang membuat Chaeyeon lengah bahwa dia benar-benar bisa memahaminya. Beberapa saat kemudian, Kim membungkusnya seperti mumi dan dengan bangga mengumumkan bahwa pengobatan selesai. Kemudian mengatakan dia sudah memilih nama untuknya. Sementara burung itu terus menggeliat, dia menjelaskan bahwa karena ia bertindak seperti merpati, dia akan menamainya Chow, yang menurut Chey agak lucu. Bebe yang marah segera mulai pergi ke Kim karena datang dengan nama yang begitu konyol. Tapi dia jelas tidak bisa memahaminya, jadi dia menuangkan seember penuh air ke kepalanya, mengatakan itu pasti
haus. Kemudian dia berhenti kebingungan dan bertanya pada Chaeyeon mengapa burung itu sekarang bengkak seperti balon air. Dia memberitahunya itu mungkin hidrasi yang cukup untuk saat ini, jadi dia berlari untuk mengambil makanan sebagai gantinya. Sementara itu, Chaeyeon berpikir dia harus akhirnya mendapatkan lemari penyimpanan yang layak karena semua barang mereka menumpuk. Tapi ketika dia mencoba memotong kayu, itu hanya terbelah seperti kardus murah. Dia bingung karena dia membuat meja dan kursi dengan baik dengan metode yang sama. Bola bulu jelas selesai dengan omong kosongnya dan menunjukkan bahwa itu adalah kayu lunak, jadi tentu saja itu tidak berhasil. Chon menyadari jenis kayu itu penting, dan bertanya kayu warna mana yang terkuat. Burung itu langsung menjawab kayu merah, tapi kemudian membeku di tengah kalimat saat kenyataan runtuh bahwa ia baru saja dipahami. Ia menatap Chaeyeon dengan ngeri, bertanya-tanya apakah dia sudah bisa mendengarnya selama ini. Mengunci pandangan, ia goyah berdiri dan kemudian mengaktifkan keterampilan pikirannya untuk mencoba membaca pikiran Chaeyeon, tapi tidak ada yang terjadi saat telepati gagal. Namun, Chaeyeon hanya melihat sekeliling dengan polos dan mengatakan dia tidak melihat pohon merah di dekatnya. Dia bertanya-tanya apakah mereka tumbuh di wilayah lain sementara burung itu panik. Menyadari kekuatan mentalnya baru saja diblokir. Akhirnya, ia menjatuhkan tindakan itu dan langsung bertanya pada Chaeyeon apakah dia bisa mendengarnya. Chaeyeon menjelaskan itu tidak benar-benar mendengar, tapi kata-katanya hanya muncul di otaknya, tapi kemudian dia membaliknya dengan bertanya bagaimana monster bisa mengerti bahasa manusia seperti itu. Dia pikir burung itu pasti salah satu dari monster cerdas yang sangat langka yang entah bagaimana lahir melawan segala rintangan, tapi itu pertama kalinya dia melihatnya dari dekat. Chaeyeon kemudian bertanya langsung apakah itu burung yang sama dari sebelumnya, yang dikonfirmasi oleh bola bulu, mengatakan itu kembali karena ia ingin melihatnya lagi. Karena Chaeyeon menyelamatkan hidupnya, ia ingin membalas kebaikan jika mereka pernah bertemu lagi. Tidak membuang waktu, Chaeyeon menyuruhnya membantunya sekarang. Itu membuat Bebe lengah, tapi ia menghela napas, menarik napas, dan setuju untuk memandunya ke pohon-pohon merah. Sementara itu, tidak jauh, Kim berlari seolah hidupnya bergantung padanya, sambil menghindari bola api yang menghujani. Di belakangnya, berteriak pada siapapun yang menyerang untuk mundur. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berteriak bahwa itu terlalu panas. Dan tiba-tiba, ledakan membuatnya menabrak tanah. Pikirannya hampir mati saat dia mulai panik, berpikir laboratorium menemukannya, dan dia tamat. Saat itu, seseorang melangkah keluar dari api yang memiliki rambut panjang mengalir secara dramatis seperti beberapa tambahan anime kelas 3. Melihat pelacaknya, dia mengonfirmasi dia adalah makhluk mekanis yang mereka kejar. Mengisi serangan lain, dia menggumamkan bahwa hidupnya dipertaruhkan juga, dan melemparkan bola api lain ke Kim, yang hanya bisa menatapnya karena kalah. Tapi sebelum itu mengenai, pahlawan kita melakukan gerakan cat klasik, melangkah di depannya dan dengan mudah meredakan serangan seperti dia menepuk lalat. Ku segera memberitahunya arah pohon bisa menunggu karena prioritas utama gadis itu sekarang. Chaeyeon menyadari bahwa Kim takut api dan tidak terlihat stabil secara mental sama sekali. Dia memutuskan untuk memadamkan api terlebih dahulu, dan bola bulu setuju, menambahkan bahwa hanya tas sampah lengkap yang akan mengejar seorang anak. Rapunzel di sana melotot dan memanggang Chaeyeon dan memanggilnya manusia gua, lalu mengancam akan mengalahkannya jika dia tidak mundur. Chaeyeon menembak kembali bahwa cosplayer Rapunzel ini berbicara terlalu banyak yang langsung membuatnya marah. Pria itu berteriak bahwa Chaeyeon merusak momen dramatisnya dan melemparkan bola api besar ke arahnya. Chaeyeon hanya mengangkat jari dan melakukan gerakan Frieza, meledakkan serangan itu seolah itu adalah lilin ulang tahun. Ledakan di belakang. Rapunzel sangat besar dan dia hanya berdiri di sana terpana saat mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Puing-puing mulai jatuh, tapi sudah terlambat saat dia terkubur di bawah tumpukan puing. Beberapa saat kemudian, Chiam berjalan ke arah Kim dan bertanya apakah dia baik-baik saja, yang kemudian menyeka matanya dan berterima kasih padanya karena memadamkan semua api. Dia kemudian memberinya saran yang solid bahwa lain kali dia takut, dia harus meninju rasa takut itu sendiri. Saat dia berjalan menuju Rapunzel, dia menjambar rambutnya dan melanjutkan pembicaraan semangat, tapi tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Dia menatap wig di tangannya dalam diam dan menyadari bahwa pria di bawahnya menderita sindrom kepala botak mengkilap total. Ketika Kim melihat kepala botak itu, dia meledak tertawa dan berkata, pria itu tidak terlihat menakutkan lagi. Pria kita meliriknya dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa didorong oleh seseorang yang sangat rendah tingkatannya. Phoenix Fluffball memutuskan untuk turun tangan dan menunjukkan kepadanya semua yang dialami Kim dengan menggunakan kemampuan resonansi mentalnya. Kemampuan ini adalah kekuatan yang memungkinkannya menyelam ke dalam ingatan seseorang dan membagikannya dengan orang lain. Di dalam visi itu, dia melihat ilmuwan gila tertawa seolah-olah dia baru saja menciptakan kejahatan itu sendiri. Pria itu berjalan menuju Kim yang setengah sadar dan menyadari bahwa dia perlahan mendapatkan kesadaran diri. Dengan jari-jarinya menyala seperti obor kecil, dia mulai menyakitinya atas nama tes daya tahan. Menonton itu membuat Chaeyeon dengan lembut menepuk kepala Kim dan memberitahunya bahwa dia melakukannya dengan baik. Dia memutuskan untuk membantunya memecahkan lingkaran trauma lama. Satu langkah kecil pada satu waktu, dia melihat Phoenix kecil dan bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan kepala telur. Dan mata Kim berbinar dengan ide nakal. Bersama-sama, mereka mengikat pria malang itu ke batu raksasa dan membiarkannya tergantung dari air terjun. Kim mengklaim air akan memadamkan apinya dan membuatnya tidak terlalu menakutkan. Ketika pria itu bangun, dia benar-benar terlihat bingung dan menyadari. Ini jelas
jelas bukan apa yang dia daftarkan. Kim melipat lengannya dan memanggilnya pria botak jahat lagi hanya untuk bersenang-senang. Pria kita menghela napas dan memberitahunya untuk tidak menilai orang dari penampilan mereka, tapi dia memberinya tatapan tajam sambil memegang panci seperti senjata. Gue bertanya apa yang dia lakukan dan Cheon mengatakan dia mengambil air untuk ramen. Kim langsung ceria karena ramen ikan chaon adalah favorit mutlaknya. Dia menggodanya dengan bertanya apakah suku kelapa makan ramen ikan juga. Dia berhenti, lalu dengan bangga menyatakan bahwa suku kelapa sangat menyukainya. Sementara itu, pria botak itu diam-diam menilai situasinya dan merasa orang yang menangkapnya pasti setidaknya hunter kelas A, mungkin lebih tinggi. Dia pikir Chaon mungkin bahkan menyembunyikan kekuatan di luar itu. Saat kelompok itu mengumpulkan bahan untuk ramen, pria botak itu menatap mereka dengan kosong. Berpikir bahwa menggantung seseorang dari air terjun dan kemudian makan mie di sebelahnya terasa sedikit terlalu hardcore, Kim meledak keluar dari air seperti monster laut kecil memegang 3 ikan buas di lengannya. Pahlawan kita melihat sekilas hasil tangkapannya dan menyuruhnya melempar 2 kembali dan simpan hanya 1 karena dia tidak menjalankan pasar makanan laut di sini. Pria botak itu menonton dari samping, setengah ngeri dan setengah bingung, bertanya-tanya apakah melemparkan monster ikan itu ke dalam ramen mungkin membuatnya terasa seperti air laut murni. Dia juga menyadari bahwa mereka telah membuang terlalu banyak air ke dalam panci dan mulai meragukan apakah orang-orang ini bahkan tahu ramen seharusnya seperti apa. Sebelum mereka mulai memasak kekacauan, dia berteriak agar mereka berhenti dan berjanji untuk menangani memasak jika mereka membiarkannya lepas. Tak lama kemudian, Baldi berdiri di meja kayu darurat mereka terlihat anehnya dramatis, seperti dia berada di acara memasak dengan lampu panggung imajiner bersinar padanya. Dia menggumamkan bahwa beberapa orang mungkin berpikir ramen itu sederhana, tetapi saat ini seluruh hidupnya bergantung pada mangkuk tunggal ini. Saat dia melirik mata lapar yang terkunci padanya, dia menyebut ramen sebagai makanan murni dan memutuskan untuk mengandalkan metode memasak yang paling klasik, sebagian besar karena dia tidak tahu cara lain untuk memasak. Dia menuangkan air berdasarkan intuisi murni, mengukur untuk 3 porsi, dan setelah mendidih, dia memasukkan mie dan dasar sup. Dia secara mental menghitung bahwa itu harus memakan waktu sekitar 4 menit dan 30 detik. Tapi karena dia tidak punya jam tangan, dia mulai menghitung detik, menggunakan detak jantungnya. Setelah apa yang dia tebak sekitar 200 detak, dia mengangkat mie untuk membiarkannya mengenai udara untuk tekstur kenyal yang sempurna. Ketika dia akhirnya selesai, dia menghela napas bahwa kimchi akan sempurna. Tetapi karena dia terjebak di alam iblis, ini akan baik-baik saja. Dia menyajikan ramen dengan bangga, dan mereka tampak terpana sejenak sebelum terjun. Yang pertama, dijitan membawa mereka langsung ke surga rasa, dan Kim dengan bola bulu terlihat benar-benar dikhianati bahwa makanan bisa terasa sana ini. Chaeyoung sementara itu hanya fokus menghirup porsinya seperti pria dalam misi. Beberapa saat kemudian, kelompok itu duduk di sana kenyang sampai kepenuh sementara pria botak itu menunggu dengan canggung untuk keputusan mereka. Chaeyoung menatapnya dan bertanya apa yang dia inginkan sebagai imbalan karena menyajikan mie ilahi tersebut, berjanji dia akan mengabulkan permintaan apapun. Pria botak itu tidak membuang waktu dan jatuh berlutut, meminta bimbingan Chaeyoung dan memperkenalkan dirinya sebagai Nami Sayop. Pahlawan kita menatap pria itu dengan sedikit kebingungan dan bertanya bimbingan macam apa yang dia bicarakan. Nah menjelaskan bahwa Chaeyoung dengan mudah adalah orang terkuat yang pernah dia temui dan merasa bahwa seseorang seperti dia pasti memiliki membangun rumah ini untuk berlatih jangka panjang. Dia mengklaim dia bisa memasak semua jenis hidangan, dengan santai melenturkan kredensial koki palsu, dan menambahkan bahwa dia pernah bekerja dengan ayahnya sebagai koki goreng hanya untuk terdengar sah. Mencoba terlihat berguna, Nah menawarkan untuk melakukan perjalanan antara dunia manusia dan iblis untuk membawa persediaan, bahkan berjanji untuk membayar pelajaran. Akhirnya, dia mengakui bahwa tujuan sebenarnya adalah menjadi hunter kelas A. Tentu saja, pria kita bertanya mengapa dia menyerang Kim. Nam ragu-ragu dan bertanya apakah Chaeyoung berarti makhluk mesin, tapi Chaeyoung memotongnya dan mengatakan dia dari suku kelapa. Nam langsung mengerti dan melanjutkan, berpura-pura dia benar-benar tahu itu. Dia mengatakan alasan menyerangnya bersifat pribadi, bukan untuk uang atau ketenaran, dan dia bahkan tidak peduli dengan anak itu. Dia hanya ingin lulus ujian promosi hunter. Mendengar itu, Chaeyoung melipat lengannya dan menyuruhnya berdiri untuk pertandingan sparring. Sebelum Nam bisa merespons, Kinnari melangkah maju dan menyatakan bahwa dia ingin pertandingan ulang dengan paman pelempar api. Nam menyeringai dan memperingatkannya untuk tidak meremehkannya, tetapi Cheon bertanya apakah dia bisa menghancurkan batu yang terbuat dari adamantite yang lebih keras daripada berlian. Nam mengakui hanya hunter kelas A yang bisa, dan sebelum dia bisa berkedip, Kim menghancurkan batu itu dan kepercayaan dirinya dalam satu langkah bersih. Ternyata Nam lahir dengan bakat konyol dan membangkitkan kekuatannya saat dia baru berusia 8 tahun. Sementara sebagian besar anak masih mencoba mencari tahu tabel perkalian, sejak saat itu dia berlatih seperti orang yang kerasukan dan menaiki peringkat begitu cepat sehingga membuat hunter yang lebih tua mempertanyakan pilihan hidup mereka. Pada saat dia mencapai 20 tahun, dia sudah berdiri sebagai hunter kelas B yang solid dengan masa depan cerah di depannya. Dia bermimpi menjadi hunter terhebat yang pernah hidup, jenis yang namanya bergema di seluruh dunia. Tapi takdir memutuskan untuk bermain kotor. Sekitar usia yang sama kebanyakan orang mulai bangkit. Garis rambutnya mulai mengemasi tasnya
dan pergi. Sepanjang usia 20-an, rambut tebalnya berubah menjadi kenangan sedih sampai dia ditinggalkan dengan kepala mengkilap dan garis rambut tragis yang terlihat seperti sudah menyerah juga. Dia mencoba setiap perawatan yang diketahui umat manusia, tetapi para dokter akhirnya menyuruhnya untuk berhenti membuang uangnya dan menerima kebenaran. Dan begitu saja, keajaiban tampan dengan bakat dan pesona kehilangan semua yang telah dia bangun. Bersama dengan rambutnya, hilanglah kepercayaan dirinya. Dan tanpa itu, perkembangan kekuatannya sebagai pemburu terhenti total. Sampai suatu hari, ia tidak sengaja menonton wawancara TV yang menampilkan Dr. Han, seorang ilmuwan yang menemukan logam cair misterius di alam iblis. Pria tua itu menjelaskan bahwa ia tak sengaja menumbahkan cairan itu ke kepalanya, dan entah bagaimana rambutnya tumbuh lebat dan halus meskipun ia sudah berusia 90 tahun. Nam hampir menangis karena harapan. Ketika pembawa acara bertanya apakah dia akan membuat obat kebotakan, sang dokter justru mengungkapkan bahwa ia menggunakan cairan itu untuk menciptakan makhluk mesin. Nam hampir kehilangan akal sehatnya, yakin bahwa umat manusia jauh lebih membutuhkan obat kebotakan daripada pemanggang roti berkaki. Beberapa hari kemudian, ia mengetahui bahwa makhluk mesin itu telah melarikan diri ke alam iblis. Karena alam iblis tidak memiliki hukum yang jelas, ia mengejarnya, berencana menangkapnya dan menuangkan logam itu tepat ke kepalanya yang botak. Sayangnya, realita menamparnya lebih keras dari yang dibayangkan saat ia dikalahkan oleh seorang anak kecil. Pahlawan kita berkomentar bahwa Nam bahkan tidak mendaratkan satu pukulan pun. Chen menyuruhnya berlatih lebih keras atau ia tidak akan pernah memenuhi syarat sebagai rekan tandingnya. Nam berjanji untuk melakukan yang lebih baik sementara pria kita menyelesaikan sebuah rak. Kayu Merah berterima kasih kepada Go atas ide-idenya dan melirik ke arah Nam. Meskipun dipukuli sepanjang hari, pria itu tampak tenang, fokus, dan diam-diam memanggil sabit yang menyala di tangannya. Gu berkomentar bahwa Nam mungkin hebat dengan api, tapi dia masih dipermainkan oleh seorang anak kecil. Cheyenne dengan tenang mengingatkannya bahwa Kim bukanlah anak biasa, dan saat pertarungan berlanjut, fakta itu menjadi sangat jelas. Nam maju dan mengayunkan sabitnya yang menyala, tetapi Kim menghindar di detik terakhir dengan mengubah tubuhnya menjadi cairan. Sebelum pria malang itu menyadari apa yang terjadi, Kim kembali ke wujud aslinya dan menendang wajahnya hingga terbang menabrak tebing terdekat dengan bunyi dentuman keras. Kim berdiri tegak dan menyatakan bahwa dia tidak takut api lagi. Nam terbaring di sana dengan bingung, bertanya-tanya apakah inilah batas potensinya. Namun, entah bagaimana ia bangkit lagi, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak pernah menyerah, tidak peduli betapa buruknya situasinya. Ia menantangnya untuk ronde berikutnya, tetapi berhenti saat merasakan darah menetes dari hidungnya. Chaya menatapnya dan bertanya sudah berapa lama ia berada di alam iblis. Nam menyeka wajahnya dan berkata sudah 9 hari. Pahlawan kita memberitahunya bahwa jika ia tinggal lebih lama lagi, korupsi mana akan membunuhnya dan Nam mengangguk mengerti. Chayang kemudian memberitahunya bahwa ia memiliki potensi untuk mencapai tingkat kelas yang benar-benar membuat Nam terkejut. Pria itu mengakui bahwa ia mengira orang yang gagal dalam ujian pemburu selama lebih dari 3 tahun sudah tidak punya harapan, dan dia sendiri telah gagal selama 6 tahun. Meski begitu, Chayon memberitahunya untuk tidak menyerah, mengatakan bahwa mananya belum sepenuhnya matang. Ia menyarankannya untuk memurnikannya setelah kembali dan Nam berterima kasih dengan hormat, memanggilnya saudara. Chayon berjanji bahwa ia akan membimbingnya menjadi pemburu peringkat A suatu hari nanti. Tak lama kemudian, Nam berdiri di dekat portal bersiap untuk pergi. Ia bertanya apakah mereka menginginkan sesuatu dari dunia manusia dan semua orang langsung berteriak meminta ramen. Kim tersenyum dan menyuruhnya untuk tetap aman. Nam membalas bahwa ia pasti akan mengalahkannya lain kali. Tepat sebelum melangkah melalui portal, ia berbalik dan bertanya apakah ada yang melihat wignya. Tetapi Chayon benar-benar tidak tahu. Setelah ia pergi, Gu menyuarakan kekhawatirannya tentang apakah Nam bisa dipercaya. Chayon bertanya apa maksudnya, dan si bola bulu kecil itu mengatakan bahwa Nam bisa mengkhianati mereka dan memimpin pemburu lain ke sini. Chayon meminta pendapatnya tentang pria itu dan Gu diam-diam memastikan bahwa semua yang dikatakan Nam adalah benar. Seluruh percakapan itu membuat Chayon semakin menantikan untuk melatih Nam, dan Kim akhirnya bertanya apakah dia benar-benar bisa memahami si bola bulu itu. Dia mengangguk dan dengan santai menyebutkan bahwa dia bahkan membangun rak penyimpanan berdasarkan saran burung itu. Penasaran, dia bertanya apakah ruangan itu terlihat rapi sekarang, dan Kim menjawab bahwa ruangan itu terlalu gelap untuk dipastikan. Chayon mengerti maksudnya dan dengan cepat menambahkan beberapa jendela, membiarkan sinar matahari hangat masuk. Kim tersenyum, jelas menyukai tampilan baru yang cerah itu, yang membuat pria kita bertanya-tanya bagaimana cara menjaga ruangan tetap bercahaya bahkan setelah malam tiba. Ketika Kim bertanya bagaimana mereka bisa mendapatkan sumber cahaya, Chaya mengatakan mereka membutuhkan batu cahaya, kristal, yang bersinar secara alami di kegelapan. Ia berencana menggantungnya di langit-langit untuk menerangi tempat itu seperti langit malam yang lembut. Gu mulai berkeringat gugup dan bertanya di mana tepatnya Chayon berencana mendapatkan batu cahaya itu. Chaya menjawab bahwa mereka harus mengunjungi wilayah vulkanik. Gu segera memperingatkannya bahwa itu adalah salah satu daerah paling berbahaya yang diketahui para pemburu dan diam-diam menambahkan bahwa itu juga merupakan kampung halamannya. Chaya menyadari nada suara Gu yang turun bahkan saat berbicara tentang rumah dan Kim juga menyadarinya. Dia menoleh ke Chayon dan bertanya apa yang dikatakan buruh itu karena dia terdengar kesal. Chaya menjelaskan bahwa Gu khawatir tentang gagasan pergi ke wilayah vulkanik. Jadi dia menawarkan untuk pergi ke sana sendirian. Kim segera
menolak untuk tinggal diam dengan mengatakan bahwa dia tidak lagi takut pada api dan ingin ikut dengannya. Chaeyeon beralih ke Gu yang menghela napas dan berkata dia akan ikut juga karena dia memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di sana. Dengan itu, seluruh tim siap untuk petualangan berikutnya. Saat Chaeyeon mulai menyiapkan peralatan mereka, akar mandragora di dekatnya terlihat bermain di ladang dengan Wig-Nam yang hilang, sama sekali tidak menyadari kesengsaraan pemilik sebelumnya. Jauh di sana, jauh di dalam wilayah vulkanik, tanah bergemuruh seolah-olah sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah permukaan cair. Makhluk menyeramkan mengangkat kepalanya dan mengeluarkan jeritan menghantui yang bergema melalui neraka yang tak berujung. Dikatakan ada 3 tempat di alam iblis di mana bahkan pemburu paling berani pun tidak akan pernah berani menginjakan kaki, dan zona vulkanik adalah salah satunya. Pertama, abu yang melayang di udara sangat panas hingga bisa memanggang kulit manusia, dan gas pembakaran yang tercampur di dalamnya meleleh menembus paru-paru. Namun, ada Kim, dengan santai mencelupkan kakinya ke dalam magma cair seperti itu adalah pemandian air panas. Burung Phoenix kecil itu hanya menatap, benar-benar kehilangan kata-kata. Bola bulu kecil itu mengira itu pasti normal bagi sesuatu yang jelas bukan manusia untuk menangani panas seperti ini. Tapi yang benar-benar mengganggunya adalah bagaimana pria kita baik-baik saja. Chaeyeon hanya menjawab bahwa dia adalah pemburu chimera. Dia mungkin terlihat manusia sekarang, tetapi entah bagaimana dia beregenerasi ke bentuk ini setelah transformasinya. Kemudian dia bertanya pada Phoenix apakah dia baik-baik saja ikut bersama mereka. Dan bola bulu kecil itu mengatakan bahwa itu lebih baik daripada sendirian lagi. Menyaksikan keduanya mengobrol tentang sesuatu yang terdengar mendalam, Kim ikut serta dan ingin bergabung dalam percakapan. Saat itulah dia ingat dia pernah bertanya tentang masa lalunya. Dia hanya tertawa sebagai tanggapan dan mengatakan tidak perlu lagi karena dia sudah tahu dia adalah penduduk asli alam iblis sama sepertinya. Kemudian, mereka mulai mendaki gunung berapi dan Kim menunjuk ke arah awan asap tebal yang mengepul dari apa yang tampak seperti puncak. Di atas sana, mereka akhirnya menemukan batu bercahaya yang mereka cari. Tapi di bawah, seekor kata api besar menangis terseduh-seduh. Tepat saat itu, Kim melihat yang lain di dekatnya. Master Go dengan cepat menyadari apa yang terjadi. Kata jantan itu sedang berduka karena betinanya mati di tengah jalan. Dia menambahkan bahwa telur di punggungnya akan terpanggang hidup-hidup karena dia jatuh di tempat yang panasnya terlalu tinggi. Si bola bulu merasa sedih dengan nasib tragis itu. Saat itulah pria kita mendapat ide. Dia menyuruh Kim untuk menunggunya dan terjun langsung ke jantung kawah gunung berapi. Dia mendarat tepat di depan katak yang segera menatapnya dengan niat membunuh. Tanpa peringatan, binatang itu melepaskan ledakan api besar tepat ke arahnya. Namun, dia dengan santai berlari menembus api yang menghanguskan dan mengarahkan jarinya ke katak itu, memberikan ketukan ringan di hidungnya. Ketukan sederhana itu membuat makhluk besar itu langsung pingsan. Ternyata Chaeyeon menggunakan racun kuat dari kobra. Toksin yang cukup kuat untuk melumpuhkan bahkan kata api yang tahan racun. Meskipun itu mungkin hanya membuatnya pingsan selama beberapa menit paling lama. Menyaksikannya berjalan keluar dari kobaran api tanpa terluka sedikit pun terasa tidak nyata. Jadi Kim bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja karena dia juga memiliki sel kata api di tubuhnya. Benar-benar tidak ada yang tidak disuntikan ke orang ini. Bagaimanapun, dia memperhatikan bahwa beberapa telur sudah dimasak, tetapi dia dengan hati-hati memastikan sisanya akan bertahan hidup. Saat kata ayah bangun, dia menemukan telur-telurnya terikat di punggungnya dan segera bergerak untuk memberikan penghormatan kepada pasangannya yang telah tiada. Setelah itu, makhluk itu melompat tinggi ke udara dan mendarat di samping Kim. Itu memberinya pandangan yang penuh kerinduan dan dia terhibur. Yakin itu adalah ucapan terima kasih. Chaeyeon tahu itu sebenarnya melihat pasangannya, tetapi dia membiarkan otak burung kecil itu terus bermimpi. Kemudian, Kim mulai mencabut batu yang hampir sebesar kepalanya. Dia memperingatkannya untuk tidak menjatuhkan satupun ke kakinya. Phoenix itu kelelahan, ambruk ke tanah dan merasa menyedihkan ketika dia ingat bagaimana dia biasa melempar batu besar seperti mainan di masa lalu. Dia memberitahunya bahwa dia tidak perlu membantu dan harus pergi menemui teman-temannya seperti yang dia rencanakan, tetapi itu langsung membuat bola bulu itu kesal. Dia mengepakkan sayap dengan marah dan mencicit bahwa monster tidak punya teman. Dia juga tidak akan menemui mereka. Dia hanya ingin meninggalkan beberapa hadiah. Pahlawan kita terkejut mengetahui bahwa monster cerdas pun bisa merasa kesepian. Bingung, bola bulu kecil itu mengeluarkan kata-kata bahwa satu-satunya alasan dia melakukan ini adalah karena dia menyesal tidak mengucapkan selamat tinggal yang benar sebelum pergi. Kemudian ada suara Phoenix berubah. Dia menjadi serius dan berbagi bahwa sementara kecerdasannya membiarkannya memahami keindahan dunia dan banyak makhluknya, itu juga merupakan kutukan. Dia harus menyaksikan yang lain tanpa berpikir, melahap makhluk lain tanpa berpikir, dan itu membuatnya merasa sendirian. Dia merasa seperti Albert Einstein yang terjebak di antara kawanan monyet tanpa otak. Untuk melarikan diri dari kesepian yang menghancurkan itu, dia meninggalkan kawanan tersebut. Dan sekarang dia tidak terlalu peduli apakah mereka selamat atau tidak karena dia tidak pernah merasa benar-benar dekat dengan mereka. Saat bayi Phoenix berjuang untuk menarik batu lain dari dinding batu yang tiba-tiba terlepas dan menghantam sesuatu di bawah, Kim mendengar suara retakan keras hanya untuk melihat sebuah telur di tanah retak. Dia khawatir Phoenix itu membunuhnya, tetapi pahlawan kita menjelaskan bahwa cangkangnya secara alami tangguh. Bayi di dalam harus terus mendorong lagi dan lagi sampai ia cukup kuat untuk memecahkannya sendiri. Kim merasa kasihan pada bayinya dan menyarankan agar mereka membawanya pulang, tetapi Phoenix kecil itu meledak, berteriak bahwa itu terlalu berbahaya jika menetas. Chaeyeon ingat ada saran yang sempurna untuk itu, jadi dia memutuskan mereka akan membawanya bersama.
Kim sangat senang membawanya sepanjang jalan, sementara Gu memperingatkan mereka bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat telur yang tampak aneh. Mendengar itu, dia meninggalkannya benar-benar tidak bisa berkata-kata dengan argumen bahwa itu adalah kesalahannya sendiri, telur itu retak sejak awal. Pria kita meyakinkan bola bulu itu dia akan berada di sana untuk menjaga mereka aman, dan mereka melanjutkan operasi penambangan mereka. Kemudian, ketika mereka akhirnya kembali, dia terkejut melihat pria dengan kekurangan rambut menunggu lebih banyak. Nam dengan bersemangat menawarkan untuk mengambil tas dari tangannya, dan dengan bangga mengklaim dia cukup kuat untuk membawanya. Saat Chaeyeon memperingatkannya bahwa beratnya 1 ton, tas itu langsung jatuh ke tanah. Frustrasi, Nam bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia bawa yang beratnya begitu banyak. Namun, pria kita menyadari pria itu sedikit menangis dan dengan lembut bertanya kepadanya bagaimana dia berakhir dengan beban itu di wajahnya. Berpikir dia terlibat perkelahian, pria kita mengatakan dia tidak menyangka dia adalah tipe pria yang selalu dipukuli. Merasa malu, Nam dengan cepat lari untuk menyiapkan makanan. Kemudian, Kim dengan rasa ingin tahu bertanya kepada pahlawan kita apa yang dia buat dengan mengukir batu bercahaya itu, dan dia menjelaskan dia ingin menggunakannya sebagai bola lampu. Ide otaknya yang besar hanya membuat Kim kagum, sementara cara dia membantu kata api menunjukkan hatinya yang baik juga sangat besar. Dia mengatakan dia persis seperti ayah sekarang, tetapi ketika dia bertanya tentang ayahnya dari suku kelapa, Kim memutuskan untuk berhenti banyak bicara. Sementara itu, di suatu tempat di dekatnya, Phoenix sedang bersantai di panas matahari terbenam yang hangat ketika dia tiba-tiba disergap oleh menara 3 ancaman yang ditumpuk di atas satu sama lain. Mandragura di atas memantul dari yang di bawah dan masuk untuk serangan bor khusus. Tapi si pembuat onar kecil itu hanya memantul dari Jigglypuff putih yang sibuk berjemur. Kemudian, Nam menyajikan mereka resep ubi jalar yang sedang tren dengan anak-anak. Dia bangga dengan masakannya, mengetahui resep yang mudah dibuat itu terlihat luar biasa untuk sesuatu yang minim usaha ini. Kim dan Gu sangat terkesan dengannya, tetapi Chaeyeon ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dari sebelumnya sebelum mereka mulai makan. Nam tidak ingin membagikan ceritanya pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia membocorkan bahwa dia ditangkap oleh beberapa peringkat A dalam perjalanannya untuk melamar di asosiasi pemburu. Namun, mereka menyuruhnya untuk berhenti menguras aura mereka dengan menghirup oksigen yang sama dengan mereka. Itu membuatnya marah dan dia berkelahi dengan mereka dan sisanya adalah sejarah. Nam mengakui dia kehilangan kendali ketika mereka bertanya apakah harga dirinya juga jatuh secepat rambutnya. Kemudian Chaeyeon bertanya kapan ujian berikutnya datang. Pria kita menjawab, itu akan datang dalam 60 hari. Mendengar itu, dia menawarkan untuk memberi Nam pelatihan pribadi, dan si botak itu sangat senang. Namun, antusiasmenya menghilang ketika dia mendengar pekerjaan pertama adalah mengambil alih mencuci piring dari Kim. Selanjutnya, dia harus mencuci semua debu vulkanik dari batu-batu berkilau, meninggalkan pria malang itu terperangah. Dia bertanya tentang pelatihan khusus, tetapi pria kita dengan kejam menyuruhnya untuk melakukannya jika dia tidak ingin menjadi pecundang peringkat B seumur hidupnya. Dengan itu, dia pergi dengan Kim untuk pergi memancing sementara Nam memaksakan diri untuk bekerja keras. Karena tidak seperti yang diyakini semua orang, dia adalah pria yang sampai di tempatnya, melalui usaha dan ketekunan, menjadi seorang cat yang tidak pernah menyerah sampai akhir. Dia menyeret tas berat ke hutan. Adegan beralih ke sungai di mana Kim kesal karena dia tidak bisa menangkap apapun. Dia merasa cemburu melihat pria botak itu menarik semua ikan. Sementara itu, Nam berteriak pada masternya untuk meminta bantuan karena ikan-ikan itu lapar akan dagingnya karena monster air adalah kelemahannya. Chaeyeon merasa kesal dengan betapa tidak bergunanya dia dan menceramahinya untuk hanya melapisi tubuhnya dengan penghalang sihir. Tapi pria botak itu mengeluh bahwa dia masih tidak bisa memahaminya. Jadi Chaeyeon menyuruhnya untuk memegang kristalnya. Saat dia menyentuhnya, semua kekuatan meninggalkan lengannya dan mereka mulai gemetar. Pahlawan kita menjelaskan bahwa ini adalah efek dari jenis batu langka yang mengandung sihir murni yang terkondensasi. Dia menambahkan bahwa tubuh Nam bersih seperti itu penuh energi magis, tetapi dia benar-benar payah dalam menggunakannya. Pada saat itu, dia mencolok pria botak itu di dada dan tiba-tiba dia bisa melihat sihir beredar di dalam tubuhnya. Protagonis kita menyuruh Nam untuk merasakan sihir yang mengalir di sepanjang sirkuit itu. Dan tentu saja, lengan pria itu segera terbungkus dalam aura perak. Dia kemudian menginstruksikan Nam untuk mengambil batu itu lagi dengan mana yang mengalir melalui lengannya. Dengan semua kekuatan yang bisa dia kerahkan, si botak itu mengaktifkan jin sidama batinnya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Nam tertawa seperti orang gila setelah menyadari rencana jenius tuannya untuk melakukan pekerjaan rumah ternyata ada gunanya. Pria kita menyuruhnya untuk terus melakukan pekerjaannya sambil menjalankan mana melalui tubuhnya, dan One Punch Man dari toko barang bekas setuju untuk melakukannya dengan senang hati dengan air mata di matanya. Kemudian malam itu, mereka bertiga tidur di bawah cahaya lembut batu bercahaya. Go kesulitan tidur karena tidur siangnya. Tapi tiba-tiba, dia menjadi waspada saat melihat Kim diam-diam pergi di tengah malam. Dia mengikuti Kim keluar dan memperhatikannya melihat ke bawah. Kesal karena satu-satunya gaunnya menjadi kotor. Dia berlutut di tepi sungai dan mulai mencucinya dengan hati-hati, berharap membuatnya bersih kembali. Bayi Phoenix memperhatikan dia dengan tenang dan segera Chaeyeon muncul juga, bertanya mengapa dia mencuci pakaian di tengah malam. Gu mencemooh pertanyaan itu dan mengingatkannya bahwa dia adalah seorang gadis tanpa pakaian lain untuk diganti. Itu membuat Chaeyeon berhenti menyadari bahwa sementara dia tidak pernah peduli banyak tentang apa yang dia kenakan, dia mungkin telah mengabaikan kebutuhan gadis itu. Kim selesai mencuci dan keluar dari air dengan bangga hanya untuk menemukan Gu dan Chaeyeon berdiri di dekatnya. Tidak ingin mengejutkannya, Chaeyeon dengan santai menyebutkan bahwa udara malam terasa menyenangkan dan mengatakan dia hanya keluar untuk berjalan-jalan dengan si bola bulu itu. Dia bertanya apakah dia juga berjalan-jalan dan dia mengangguk malu-malu. Chaeyeon kemudian
kemudian memintanya untuk berhenti sejenak, mengikat ikat pinggang tali di pinggangnya dan menyelipkan beberapa bunga ke dalamnya. Mata Kim langsung cerah dan dia berkomentar bahwa itu terlihat seperti dia. Chaeyeon tersenyum dan mengatakan bahwa bunga Forsia kebetulan adalah bunga favoritnya. Suara gemerisik tiba-tiba di semak-semak membuat Kim tersentak, tetapi Chaeyeon meyakinkannya itu hanya belalang baja. Dalam perjalanan kembali, dia dengan lembut bertanya apakah dia membutuhkan pakaian atau sepatu, meskipun nadanya terasa lebih kebapakan daripada kasual. Kim tampak bingung dan mengatakan dia menyukai pakaian yang dia berikan padanya. Keesokan paginya, Chaeyeon mengunjungi dunia manusia di dekat daerah kumuh distrik 13, memutuskan tidak pantas bagi Kim untuk mengenakan satu set pakaian saja. Penduduk setempat menatapnya dengan curiga, tetapi dia hampir tidak menyadarinya, berpikir akan lebih baik membawa Kim untuk memilih apa yang dia sukai. Kemudian dia menyadari mungkin terlalu berat baginya untuk menghadapi alam manusia setelah apa yang dia lalui. Dia tertawa kecil pada dirinya sendiri saat mencari toko pakaian di dekat daerah kumuh ketika seorang anak laki-laki mendekat dan menawarkan untuk membawanya ke sana seharga 10 ribuan, mengklaim dia tahu tempat yang murah. Chaeyeon menjawab bahwa dia bisa membayar setelah mendapatkan uang kembalian, yang membuat anak laki-laki itu berasumsi dia adalah Rokie bangkrut lainnya yang dirampok di alam lain. Anak laki-laki itu bertanya apakah Chaeyeon punya uang untuk pakaian dan menyuruhnya mengikuti, mengatakan dia biasanya mengambil pembayaran terlebih dahulu, tetapi akan membuat pengecualian kali ini. Chaeyeon tersenyum saat anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Bongsu, jadi dia memberikan namanya sendiri sebagai gantinya. Tapi Bongsu hanya menyeringai dan berkata dia akan memanggilnya kakak laki-laki sebagai gantinya. Saat mereka berjalan, Chaeyeon diam-diam mengamati betapa banyak daerah kumuh telah berubah selama bertahun-tahun. Meskipun sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Bongsu tiba-tiba bertanya apakah dia baru saja terbangun. Chaeyeon mengangkat alis dan bertanya apakah dia terlihat seperti itu. Dan Bongsu menjelaskan bahwa karena dia keluar dari portal tanpa peralatan, dia berasumsi Chaeyeon dirampok di alam iblis. Dia mencoba menghiburnya, mengatakan, itu terjadi pada setiap orang cepat atau lambat. Chaeyeon tertawa kecil dan menunjukkan bahwa Bongsu tahu cukup banyak untuk seorang anak. Tersinggung, Bongsu bersikeras dia bukan anak kecil, mengklaim dia berusia 17 tahun dan hanya terlihat kecil karena nutrisi yang buruk. Saat mereka terus berjalan, Chaeyeon melihat sekelompok preman teduh berkeliaran di dekatnya. Bongsu memperhatikan tatapannya dan dengan cepat memperingatkannya untuk tidak melangkah ke distrik 13. Dia mengatakan tempat itu memiliki reputasi buruk sejak geng luar angkasa dari distrik 11 pindah. Bahkan polisi berhenti muncul dan daerah itu sekarang praktis tanpa hukum. Dia menambahkan bahwa mereka saat ini berdiri di distrik 12 yang merupakan tepi daerah kumuh yang lebih aman. Chaeyeon mendengarkan dalam diam dan bertanya-tanya apakah panti asuhan di distrik 13 masih berdiri setelah sekian lama. Di tempat lain, sebuah toko pakaian kecil memajang tanda beli satu gratis satu, tetapi pemiliknya terlihat lelah. Dia menyesal membuka toko di tempat di mana kebanyakan orang bahkan tidak mampu membesarkan anak-anak, meskipun setengah dari persediaannya adalah pakaian anak-anak. Dia menghela napas, berdebat apakah dia harus mengubah bisnisnya sepenuhnya, ketika pintu tiba-tiba terbuka. Bongsu masuk lebih dulu dan dengan ceria menyapanya sebagai Nyonya Park. Dia segera berteriak bahwa dia tidak menikah dan berhenti memanggilnya seperti itu. Dia tertawa dan menjelaskan bahwa Chaeyeon membutuhkan pakaian sementara pahlawan kita langsung menuju untuk menelusuri rak. Park memanggil Bongsu dan memarahinya karena terus-menerus menyeret pemburu bangkrut ke tokonya, mengeluh bahwa dia sudah memiliki tumpukan tab yang belum dibayar menunggu untuk diselesaikan. Anak itu ditarik pipinya dengan keras dan mencoba membela diri, mengatakan dia tidak bisa mengetahui apakah pria itu punya uang atau tidak. Pemilik toko menunjukkan bahwa Chaeyeon tidak terlihat seperti seseorang yang membawa uang tunai. Bongsu berpendapat bahwa setidaknya pria itu tampan dan mengingatkannya bahwa dialah yang menyuruhnya untuk membawa pemburu menyedihkan yang mengingatkannya pada mendiang saudara laki-lakinya. Park membalas bahwa dia hanya mengatakan itu sekali atau dua kali dan memperingatkan bahwa jika ini berlanjut, mereka berdua akan berakhir di jalanan. Bongsu membentak bahwa dia tidak pernah meminta bantuannya sejak awal, tetapi Park menghela napas seperti pengasuh yang lelah dan menyuruhnya pergi mandi, berjanji untuk memberinya uang setelah itu. Saat itu juga, Chaeyeon memotong dan dengan tenang mengatakan dia ingin membeli pakaian. Dia mengeluarkan cek senilai 10 juta won dan mengakui bahwa itu semua uang yang dia miliki. Situs itu membuat Park dan Bongsu tertegun. Park segera beralih ke mode formal sementara Bongsu bergegas menarik kursi dan menyiapkan meja dengan kue dan minuman untuk tamu VIP mereka yang baru ditemukan. Saat Bongsu mengikat serbet di leher Chaeyeon, Park dengan penuh semangat menjelaskan bahwa mereka menjual segalanya mulai dari mode dewasa hingga pakaian anak-anak. Chaeyeon hanya meminta pakaian anak-anak prasekolah, beberapa pakaian untuk dirinya sendiri, dan beberapa sepatu. Park langsung cerah karena pakaian anak-anak kebetulan adalah spesialisasinya dan mulai menunjukkan kepadanya koleksi musim semi dan musim panas terbaru, termasuk renda, pakaian kasual, dan warna merah muda yang tak ada habisnya. Bongsu berdiri di sampingnya, memijat bahunya seperti asisten yang terlalu antusias. Saat check out, Park hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya telah menjual lebih dari 100 item dan mengosongkan sebagian besar stoknya. Dia bertanya apakah dia ingin pakaian itu dikirim, tetapi Chaeyeon mengatakan dia akan membawanya sendiri. Dia kemudian menyerahkan Bongsu setelan jas dan 100 ribuan, mengatakan dia masih berhutang satu bantuan lagi padanya. Di luar, Bongsu merasa gelisah saat dia memimpin Chaeyeon menuju penginapan yang dia sebutkan sebelumnya. Ketika Chaeyeon masuk, pikiran Bongsu berputar. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa memberinya uang dan pakaian begitu mudah. Takut itu mungkin jebakan.
menyenangkan. Dia ingat bagaimana pedagang manusia sering memikat anak-anak dengan kebaikan. Namun bagian lain dari dirinya bertanya-tanya apakah Chaeyeon mungkin benar-benar berhati baik seperti Park. Ketika Chaeyeon keluar, dia mengatakan pemilik penginapan itu tampak sopan dan tempat itu terlihat bersih. Dia menyerahkan bongsu kunci dan mengatakan dia tidak perlu tidur di jalanan lagi. Dia menambahkan bahwa dia membayar sewa setahun penuh, termasuk makanan, dan berbalik untuk pergi. Bongsu bergumam gugup apakah seperti ini penculikan dimulai, dan Chaeyeon mengingatkannya bahwa dialah yang membawanya ke sana sejak awal. Saat portal menyala di belakangnya, Bongsu bertanya apa jebakannya karena mereka hampir tidak saling mengenal namun Chaeyeon memberinya begitu banyak. Chaeyeon menjawab bahwa anak laki-laki itu mengingatkannya pada masa lalunya sendiri, mengatakan dia pernah hidup dengan cara yang sama. Dia menyuruhnya untuk berhati-hati, dan portal membawanya kembali ke alam iblis. Nam terlihat lega ketika Chaeyeon kembali, sementara Kim berlari menanyakan kemana dia menghilang tanpa memberitahu siapapun. Chaeyeon tersenyum dan mengatakan dia pergi membelikannya hadiah, yang membuatnya berseri-seri dengan kegembiraan. Gu tampak terkejut dengan tumpukan pakaian yang dia bawa pulang, sementara Nam merajuk bahwa tidak ada yang untuknya. Kim memeki karena betapa imutnya gaun-gaun itu terlihat, dan Chaeyeon dengan lembut menyuruhnya untuk mencoba yang manapun yang dia suka. Saat semua orang mengagumi pakaian baru itu, telur di dalam kabin kayu mulai bergerak. Saat Chaeyeon melipat pakaian baru itu, dia merasa anehnya santai dengan tugas sederhana itu. Kim tiba-tiba keluar dari kamar mengenakan gaun sutra dan topi pita, tampak seperti putri kecil. Chaeyeon bertanya apakah itu favoritnya, dan dia dengan malu-malu menjawab bahwa dia ingin mencoba beberapa lagi. Percobaannya mengenakan celana suspender berakhir dengan kegagalan, jadi dia memakai salah satu kemeja Chaeyeon dan berpura-pura menjadi hantu. Dia terus mencoba pakaian yang berbeda dengan energi sedemikian rupa sehingga baik Gu maupun Chaeyeon tidak merasa terhibur melihatnya. Akhirnya, Kim memilih pakaian favoritnya karena cewek yang dicetak di hoodie itu mengingatkannya pada Gu. Chaeyeon menyuruhnya untuk menaruh sisa pakaian itu, dan dia mengangguk patuh. Phoenix kemudian bertanya di mana Chaeyeon berencana menyimpan semua pakaian itu karena mereka kehabisan ruang. Chaeyeon menjawab bahwa dia akan membangun ruang ganti dengan lemari pakaian untuk memperbaiki masalah tersebut. Gu menyadari itu berarti menebang lebih banyak pohon, tetapi Chaeyeon menyeringai, mengatakan dia sudah memiliki murid untuk semua tenaga kerja. Dia memanggil Nam, mengatakan sudah waktunya untuk pelatihan keras khusus. Nam menyerbu dengan antusiasme penuh dan membawa serta setelan kulit Chaeyeon, menyebutnya perlengkapan latihan. Chaeyeon tampak bingung, jadi Nam menjelaskan bahwa setelan itu dilapisi dengan semacam racun yang hampir membunuhnya ketika dia menyentuhnya. Dia mengakui bahwa sulit dipercaya bagaimana Chaeyeon telah mengenakan hal yang sama setiap hari seolah-olah itu bukan apa-apa. Chaeyeon berpikir dalam hati bahwa dia hanya tidak pernah repot-repot membersihkannya dengan benar, lalu dengan santai menyuruh Nam untuk memakainya sebagai gantinya. Nam membeku, benar-benar terkejut, sementara Chaeyeon menginstruksikannya untuk memakainya dan memotong kayu. Gu menawarkan untuk memandunya ke pohon mana yang perlu dipotong. Nam memprotes mengatakan, pakaian itu bisa membunuhnya. Tapi sebelum argumen bisa berlanjut, Kim tiba-tiba berteriak bahwa telur itu bergerak. Semua orang bergegas dan Chaeyeon memberitahu mereka bahwa itu akan menetas. Nam terlihat gugup bertanya apakah makhluk itu akan menjadi kelas bencana, sementara Kim dengan percaya diri mengatakan itu mungkin akan menjadi sesuatu yang lucu. Sementara Kim dan Nam terus berdebat, telur itu tiba-tiba retak dan mata kecil mengintip melalui cangkang. Keduanya bereaksi dengan cara yang benar-benar berlawanan saat makhluk di dalam mulai muncul. Keluar merangka monster dengan cakar tajam, tubuh bersisik, dan lidah yang menjentik. Tapi bertentangan dengan ketakutan Nam, makhluk itu ternyata menjadi hibrida anak ayam ular yang anehnya menggemaskan yang memiringkan kepalanya dan mencicit seperti burung. Nam berdiri terpaku karena tidak percaya, sementara Kim melompat dengan kegembiraan. Tanpa peringatan, makhluk kecil itu meluncurkan dirinya tepat ke wajah Nam, dan dia mengeluarkan teriakan panik yang bergema melalui kabin. Kemudian, di luar di ladang, Gu mengetuk kepala Nam dengan tongkat untuk membuatnya mengangkut kayu lebih cepat, meskipun Nam mulai bertanya-tanya apakah dia hanya berhalusinasi pada saat ini. Racun yang merembes melalui setelan itu membuat setiap napas terasa lebih berat, dan dia diam-diam mengagumi bagaimana Chaeyeon biasa mengenakan pakaian yang sama tanpa bergeming. Di dalam rumah, Chaeyeon selesai melipat pakaian ketika Kim bergegas masuk dengan penuh semangat, mengumumkan bahwa monster itu sedang makan roti dengan damai dan berperilaku baik. Chaeyeon tersenyum dan mengatakan makhluk itu pasti mengenali siapa yang menyelamatkannya. Mereka mulai memikirkan nama dan akhirnya memutuskan Sasa, terinspirasi oleh sifatnya yang seperti ular. Tepat saat mereka menatap pada nama itu, monster kecil itu melompat keluar dari tangan Kim dan dia berlari mengejarnya. Gu memperhatikan dan mengatakan dia senang melihat mereka rukun, sementara Chaeyeon berbalik untuk bertanya apakah Phoenix mengenali spesiesnya karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Gu mengakui dia tidak, tetapi memperingatkan Chaeyeon untuk mengawasi akar mandragura. Ketika Chaeyeon bertanya mengapa, Gu menjelaskan bahwa makhluk dari wilayah vulkanik suka memakan monster jenis tanaman karena mereka langka di sana dan terutama menargetkan mereka dengan energi iblis yang kuat. Saat ular kecil itu meluncur ke arah ladang mandra, Gu mengungkapkan bahwa itu mungkin predator alami mereka. Semua orang berkumpul untuk menonton saat ketegangan meningkat di antara kedua belah pihak. Kim menawarkan untuk turun tangan dan menghentikan mereka, tetapi Chaeyeon menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa di alam iblis, monster perlu membangun dominasi mereka sendiri. Karena keduanya masih muda, dia memutuskan aman untuk membiarkan mereka menyelesaikannya secara alami. Pertempuran dimulai saat Sasa menerjang dengan cakarnya ke arah mandragora terkecil, tetapi yang lebih besar dengan cepat melangkah masuk dan memblokir serangan itu. Mandragora membentuk pendirian segitiga, menunggu
langkah berikutnya. Tak lama kemudian, monster akar kedua bergegas masuk untuk serangan balik, tetapi pukulannya dihentikan oleh ekor Sasa. Sasa kecil menyeringai dengan percaya diri, meskipun Gu memperingatkan bahwa itu tidak boleh menurunkan kewaspadaannya begitu cepat. Tepat setelah itu, Mandra terkecil melompat ke depan dari belakang dan meninju pipi Sasa dengan kepalan tangan kecilnya. Pukulannya ringan, tetapi cukup untuk membuat Sasa merengek dan mundur sambil menangis. Kim dengan cepat berlari untuk menghibur si malang makhluk itu dan menenangkannya. Chaya mengumumkan akar Mandra sebagai pemenang, dan baik Nam maupun Bu setuju pertarungan itu cukup menarik. Chaya menyuruh semua orang untuk kembali bekerja, dan Gu melanjutkan memukul kepala Nam yang mengkilap. Jauh di seberang laut yang luas, seekor Chimera lang terbang dengan cepat di atas ombak seolah-olah terburu-buru. Kembali di rumah, Gu terus mendorong Nam untuk menarik kayu. Dengan lebih banyak usaha sementara Kim dan Sasa melapisi kayu dengan lendir agar tahan air. Chaeyeon selesai melipat cucian dan meluangkan waktu untuk melihat sekeliling. Puas bahwa pekerjaan hari yang panjang akhirnya selesai. Setelah 2 hari tanpa tidur, Nam mendesah lega dan membuang kemeja kulit beracun yang hampir membuatnya gila. Dia memeriksa ruang ganti yang baru dibangun, memeriksa setiap sudut untuk melihat apakah itu cocok dengan rencana yang dia ikuti, dan bertanya-tanya apakah itu ternyata cukup baik. Sebelum dia bisa meragukan dirinya sendiri lebih jauh, Chaya memberitahunya bahwa dia melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Kim memperhatikan aroma bunga samar memenuhi ruangan, dan segera semua orang menyadarinya juga. Wangi yang menyenangkan terasa menenangkan, jadi dia bertanya mengapa baunya seperti bunga. Chaya menjelaskan bahwa Gu memilih jenis kayu aromatik yang secara alami akan membuat pakaian berbau enak. Kim tersenyum, memperhatikan bagaimana bahkan akar mandragura dan Sasa tampaknya menikmati aroma tersebut. Nam berkedi pada nama Sasa, menyadari dia tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Chaya menyebutkan bahwa nama itu selalu bisa diubah jika seseorang datang dengan nama yang lebih baik. Nam segera menyarankan memanggilnya anak ayam ular, sementara Kim memusulkan Pak. Akhirnya, Chaya beralih ke Gu untuk pendapatnya, dan buruh itu dengan percaya diri menyarankan untuk menamainya langkah kaki besar di laci. Penasaran, Chaya bertanya apa nama asli Gu, dan Phoenix menjawab bahwa dia pernah disebut tapal kuda gunung berbatu. Chaya menatap kosong sejenak sebelum menyerah pada kekacauan penamaan sepenuhnya dan menyatakan bahwa makhluk itu akan tetap Sasa dan tidak ada yang repot-repot keberatan. Gu kemudian bertanya apa tugas mereka selanjutnya. Chaya menjelaskan bahwa dia telah memikirkan kekhawatiran yang tidak mengganggunya ketika dia tinggal sendirian. Dia percaya mereka harus membangun pagar di sekitar rumah untuk mencegah penyusup mendekat. Nam terlihat ragu, mengatakan dia tidak bisa membayangkan siapapun dengan sukarela mendekati tempat yang begitu menyeramkan. Tetap saja, Chaeyeon bersikeras. Lebih baik berhati-hati karena monster atau pemburu kelas S bahkan bisa muncul tanpa peringatan. Gu mengangguk sambil berpikir dan menyarankan menggunakan bahan yang diisi dengan energi iblis. Dia menyebutkan bahwa wilayah pesisir memiliki jenis kuarsa kuning yang lebih padat daripada batu hitam. Jika mereka menggunakan batu bercahaya itu sebagai dasar pagar, dia menjelaskan itu tidak hanya akan kuat tetapi juga akan bersinar dengan lembut di malam hari, membuat rumah mereka terlihat hangat seperti tempat perkemahan. Kim melompat dengan kegembiraan saat dia mendengar mereka mungkin akan pergi ke pantai, tetapi Nam langsung kehilangan ketenangannya. Pikiran tentang wilayah pesisir saja membuatnya ngeri, dan sebelum dia bisa menemukan alasan, mimisan tiba-tiba menyelamatkannya pada saat yang tepat. Bertindak lemah, dia melakukan akting gadis dalam bahaya di depan Chaeyeon dan mengklaim dia perlu pergi ke alam manusia untuk menguras energi iblisnya. Chaeyeon mengizinkannya tetapi menyuruhnya untuk menjaga akar mandragura jika mereka kembali terlambat. Sebelum pergi, Nam memperingatkan Chaeyeon tentang wilayah pesisir, mengatakan bahkan pemburu peringkat A dan mereka yang di bawah menghindari tempat itu karena itu berarti berjalan menuju kematian mereka. Chaeyeon terlihat terkejut, jadi Nam menjelaskan bahwa seluruh area sekarang dikuasai oleh 2 monster kelas bencana. Makhluk-makhluk ini dulunya adalah pemburu Chimera yang dibuat di laboratorium dengan wajah seperti burung, tetapi tubuh manusia. Pemikiran tentang itu membuat Chaeyeon berhenti sejenak. Sementara itu, di wilayah pesisir, sekelompok pemburu sudah dalam misi untuk menangkap salah satu Chimeas tersebut. Salah satu dari mereka mengisi tembakan pelacak dan melemparkannya ke binatang terbang itu, mendaratkan serangan langsung. Namun, makhluk itu bahkan tidak bergeming dan terus melaju ke depan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berpikir itu mundur, para pemburu bersantai, menyebut seluruh cerita kelas bencana sebagai berlebihan. Salah satu dari mereka bahkan menyarankan untuk mengejarnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemimpin mereka, bagaimanapun, menghentikan mereka, mengatakan mereka harus menunggu monster itu kembali ke sarangnya. Dia menjelaskan bahwa ada 2 Chimeas di wilayah tersebut dan melacak keduanya lebih aman daripada mengejar satu secara membabi buta. Salah satu pemburu yang lebih muda bertanya-tanya dengan keras bagaimana Chimeas masih hidup setelah 60 tahun, atau bagaimana tubuh mereka tetap mirip manusia meskipun menjadi monster. Kapten menjawab bahwa mereka adalah eksperimen gagal dan sisa-sisa proyek lama yang dimaksudkan untuk memajukan umat manusia. Meskipun Chimeas dulunya dilihat sebagai kesuksesan besar, yang gagal, katanya, harus dihancurkan. Tiba-tiba, salah satu pemburu melihat makhluk itu berputar tajam di langit, melaju kembali ke arah mereka lebih cepat dari suara. Mata kapten melebar dan dia berteriak agar semua orang segera memasang penghalang. Dengan satu kepakan kuat sayapnya, Chimera menghancurkan penghalang pemburu seperti kaca, mengirim serpihan terbang dan menjatuhkan mereka. Mereka
terlambat menyadari bahwa mereka memilih pertarungan yang salah. Kapten menatap dengan ngeri dan berteriak agar mereka berhenti. Tapi sebelum serangan berikutnya mendarat, Kim muncul dengan penghalang logam dan memblokir serangan itu. Chimera berhenti di tengah udara, terkejut melihat yang lain dari jenisnya, dan keduanya turun dengan hati-hati. Kim bersikeras bahwa paman burung itu menindas orang, meskipun Chaeyeon dengan tenang mencatat sepertinya sebaliknya. Salah satu pemburu yang terluka memanggil kaptennya, mengatakan makhluk mesin telah muncul, yang membingungkan kapten, jadi pria itu menunjukkan perangkat pelacaknya. Chaeyeon langsung mengerti apa yang terjadi. Mengingat Kim masih membawa pelacak dari dunia manusia, dia beralih ke Chimera burung dan bertanya apakah itu mengingatnya. Mengingatkannya bahwa mereka pernah berbagi kamar dan bertanya nomor berapa itu. Mata makhluk itu melebar saat Chaeyeon memberitahunya bahwa jika seseorang hidup cukup lama, dia bisa melihat segalanya. Sementara Chimera berjuang untuk mengingat, para pemburu berbisik di antara mereka sendiri, berencana untuk mundur. Chaeyeon memperingatkan bahwa membiarkan mereka melarikan diri hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kedua belah pihak dan bahwa lebih baik menyelesaikan semuanya sekarang. Kemudian ingatan samar muncul kembali untuk Chimera. Aroma yang berasal dari Chaeyeon membawa kembali gambaran laboratorium tempat mereka pernah berbaring berdampingan. Bau tajam yang sama dari obat fusi sel Chimera dari eksperimen Tedia. Realisasi menyerang dan makhluk itu memanggilnya dengan nomor penunjukan lamanya 17. Adegan beralih kembali ke masa lalu ketika bocah burung berlari melalui hutan dengan saudara perempuannya di punggungnya. Pada saat itu, saudara perempuannya mulai menunjukkan salah satu efek samping dari eksperimen yang membuatnya mempertanyakan apakah membawanya bersamanya benar-benar merupakan pilihan yang tepat. Mungkin meninggalkannya di laboratorium terkutuk itu. Mungkin lebih cerdas. Ketika saudara perempuannya dengan lemah menyebutkan sayapnya sangat hangat, dia menangis, kecewa dengan ketidakberdayanya sendiri. Sayapnya tidak cukup besar untuk menerbangkan mereka berdua, jadi dia menyuruhnya untuk bertahan sedikit lebih lama lagi. Tepat saat dia diam-diam berharap seseorang akan muncul untuk membantu, dia tiba-tiba berhadapan muka dengan pria kita, dengan bodoh mengarahkan senter tepat ke arahnya. Ketika bocah burung menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan Chaeyeon di sana, dia dengan tenang menjawab bahwa dia datang untuk memperingatkannya karena dia mendengar para petinggi mengatakan sudah waktunya untuk membuangnya. Kepala burung berpikir dia terdengar aneh, tetapi dia memberinya pemeriksaan realitas. Dia memberitahunya bahwa baik dia maupun saudara perempuannya akan diledakkan oleh kutukan detonasi dalam 3 hari. Dia menyarankan untuk meninggalkan saudara perempuannya karena dia tidak ada dalam daftar pembuangan. Artinya dia bisa terus meminum obat penekan untuk hidup lebih lama. Namun, bocah burung membentak balik, mengatakan seseorang seperti dia yang tidak pernah mengalami efek samping tidak akan pernah mengerti. Dia ingat betapa buruknya itu suatu kali. Begitu buruk sehingga saudara perempuannya memohon padanya untuk melarikan diri, mengatakan dia lebih suka hidup 1 hari normal lagi di luar daripada membusuk di dalam neraka yang hidup itu. Saat dia menyadari bahwa kualitas hidup jauh lebih penting daripada durasinya, sayapnya tiba-tiba mengembang ke ukuran penuh. Dengan tekad yang berkobar di matanya, dia menyuruh pria kita untuk berhenti banyak bicara dan mulai bertarung. Tapi Chaeyeon hanya menatapnya dengan mata mati yang dingin sebelum tiba-tiba memanggil gerbang. Kepala burung terkejut mengetahui bahwa subjek tes biasa seperti dia bahkan memiliki kunci gerbang. Dia kemudian menatapnya tepat di mata dan menawarkan 2 kemungkinan. Sel manusianya akan rusak oleh energi iblis begitu dia memasuki alam iblis, atau sel iblisnya bisa menyerapnya dan bangkit sebagai gantinya. Dia percaya itu adalah pertaruhan yang layak karena detonator tidak akan meledak jika dia menyeberang ke alam iblis. Tapi kepala burung masih bertanya-tanya apakah bertahan hidup di sana bahkan mungkin. Dalam dunia yang ideal, Anda perlu melindungi tubuh dan pikiran Anda dengan penghalang sihir. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan anak-anak seperti mereka. Tetap saja, kepala burung menerima tawarannya dan memutuskan dia akan mengambil risiko itu. Dalam perjalanannya keluar, bagaimanapun, dia merasa tidak enak karena mereka bahkan tidak saling mengenal nama meskipun menjadi teman sekamar begitu lama. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yubom, dan pria kita berbagi namanya sebagai gantinya. Kembali ke masa kini, pahlawan kita bertanya kepada pemburu tentang namanya, tetapi mereka tampak benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketika dia bertanya mengapa dia bahkan ada di sana, mereka hanya menatapnya kosong seperti manusia gua, mengatakan mereka tidak tahu. Dia kemudian mengirim mereka melalui portal, dan Yu langsung menebak dengan benar bahwa dia menggunakan sel bunga pelupanya, yang menghapus ingatan target tentang 3 jam terakhir. Dia kemudian memanggilmu dengan nama dan pria itu terlihat merasa terhormat karena dia mengingatnya. Kim bertanya apakah Tuan Burung Pipit seharusnya menjadi temannya dan pria kita mengatakan dia berasal dari suku burung pipit. Saudara kemudian bertanya pada Kim apakah dia benar tentang suku burung pipit dan suku kelapa menjadi teman baik dan dia langsung mengangguk setuju. Sementara kamu menatap dalam kebingungan, Kim tiba-tiba meminta maaf karena mengira dia adalah orang jahat. Setelah itu, mereka menuju ke rumah Yu, yang ironisnya hanyalah sarang besar dengan atap di atasnya. Di sana, geng itu bersenang-senang mencoba hidangan kerang unik yang rasanya tidak seperti apapun yang pernah mereka makan sebelumnya. Kim sangat bersemangat untuk lebih banyak lagi, tetapi Yu dengan rendah hati meminta maaf karena dia tidak memiliki bahan untuk membuat batch lain. Goblin kecil itu, bagaimanapun, tidak terhalang dan lari untuk dengan senang hati menangkap 2 kali lipat jumlah kerang yang dia butuhkan. Sekarang setelah mereka akhirnya sendirian, Yu mengungkapkan bahwa dia hanya berhasil bertahan hidup di alam iblis berkat sel keabadiannya. Tidak membuang waktu, dia kemudian bertanya pada pria kita apakah dia pernah berpikir untuk membalas dendam pada laboratorium. Chaeyeon mengakui dia telah memikirkannya sesekali waktu, tetapi dia tidak terburu-buru karena hidup sebenarnya berjalan cukup baik. Ketika dia melemparkan pertanyaan kembali ke Yu, pria itu mengatakan dia masih memiliki kutukan detonasi di
dalam dirinya, yang berarti dia akhirnya akan meledak seperti kembang api. Mengesampingkan itu, pria kita juga memperhatikan Yu bisa menggunakan sayapnya dengan cukup baik, dan kemudian bertanya apakah dia bisa mengubah kepalanya kembali ke bentuk manusia. Kamu mengakui dia bisa, tapi dia menolak untuk melakukannya karena wajah saudara perempuannya berubah seumur hidup, dan dia akan merasa tidak enak jika dia kembali normal sementara dia tidak bisa. Setelah semua itu, pria kita bertanya apakah dia tahu dia hanya akan bertahan selama 1 bulan paling lama. Yu terkejut bahwa dia tahu itu dan kepala burung kembali ke waktunya setelah dia meninggalkan bumi. Dia berlatih tanpa henti untuk mengembangkan mana yang cukup untuk bertahan hidup dari energi iblis. Hal-hal baik untuk sementara waktu ketika sihirnya dan energi alam iblis tetap seimbang satu sama lain. Tapi suatu hari, energi merajalela di dalam saudara perempuannya dan sangat merusak lubang mananya. Saat mencoba mengendalikan kerusakan, dia akhirnya merusak inti miliknya sendiri secara permanen juga. Sejak itu, dia hanya bertahan hidup sementara saudara perempuannya telah bertahan hidup dengan buah tidur, menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam tidur untuk memperlambat perkembangan. Saat itulah Chaeyeon ingat bahwa akar mandra dapat digunakan untuk membuat obat yang mampu menyembuhkan lubang mana apapun, tidak peduli seberapa rusak itu. Di tempat lain, di ruangan yang remang-remang, buah tersebar di lantai sementara saudara perempuan kepala burung duduk diam sendirian. Pada awalnya, dia gemetar kesakitan, tapi segera, energi iblis melonjak di luar kendali, benar-benar mengambil alih tubuhnya saat dia kehilangan dirinya sendiri untuk itu. Kembali dengan anak laki-laki, Yu tertegun mendengar bahwa dia dan saudara perempuannya sebenarnya bisa diselamatkan dari kondisi mereka yang tidak dapat disembuhkan. Orang kita mengungkapkan bahwa setelah Yu pergi, dia belajar alkimia dan belajar bagaimana menyembuhkan kerusakan pada lubang mana menggunakan air yang direbus dengan akar mandragora. Dijelaskan bahwa, sementara akar hanya membentuk sebagian kecil dari tanaman, mereka mengandung hampir semua kekuatan hidupnya, menjadikannya sangat kuat. Chaeyeon tidak pernah membayangkan tanaman yang dia tanam hanya untuk bersenang-senang akan menjadi begitu berharga. Dia bahkan menawarkan untuk menyeduh obatnya sendiri, karena Yu tidak bisa melakukan perjalanan ke dunia manusia untuk menemukan alkemis. Sebagai gantinya, dia meminta pria itu untuk menjaga 2 orang bodoh yang akan dia tinggalkan. Sebelum berangkat, dia bertanya pada Yu dengan apa dia bisa membayar. Dan karena pria itu tidak punya uang, dia menawarkan ransel yang penuh sesak dengan barang-barang yang biasanya dibawa pemburu. Dengan itu, pria kita kembali ke bumi dan meminta teman seumur hidupnya, Bongsu, untuk membantunya menemukan alkemis terampil. Bongsu ingat bahwa cabang baru dibuka di daerah kumuh sekitar 1 tahun yang lalu. Saat anak itu berbicara tentang hal itu, Chaya memperhatikan karung pasir yang diikat ke lengannya, dan Bongsu dengan bangga menjelaskan bahwa dia menggunakannya untuk melatih tubuhnya. Anak laki-laki itu dengan berani mengakui bahwa dia ingin menjadi kuat seperti kakak laki-lakinya suatu hari nanti. Seorang bos total yang bisa terjun ke alam iblis dengan tangan kosong. Di luar tempat itu, Bongsu menjelaskan bahwa manajer baru di sana terkenal dengan pekerjaannya yang sangat baik. Tapi ketika tidak ada yang muncul, mereka melihat manajer itu sendiri mondar-mandir dan terlihat stres karena melewatkan pembayaran pinjamannya. Bongsu langsung mengira bahwa pria malang itu dilecehkan oleh rentenir. Anak itu menghela napas, mengatakan bahwa mengambil pinjaman di daerah kumuh hanyalah bagian yang diperlukan dari bisnis apapun. Manajer itu dulunya adalah pria yang sangat dihormati, pernah bekerja di cabang kota selama lebih dari 20 tahun dengan hasil yang solid. Tapi kemudian, entah dari mana, dia diturunkan pangkat dan dibuang ke daerah kumuh karena alasan yang tidak bisa dijelaskan siapapun. Menurut Bongsu, mantan bosnya adalah bajingan paling serakah yang pernah hidup, terkenal karena mengantongi dana yang dimaksudkan untuk mendukung daerah kumuh dan distrik lainnya. Dia mencurigai manajer itu ditendang keluar hanya karena berani melaporkan kejahatan bajingan itu. Bagaimanapun, ketika manajer yang tampak lesu melihat Bongsu, wajahnya langsung cerah. Anak itu dengan cepat memberitahunya bahwa kakak laki-lakinya sedang mencari alkemis. Manajer itu, yang auranya saja sudah jelas dia seorang profesional, menepuk kepala Bongsu dan dengan ceria mengundang mereka berdua masuk. Sementara itu, di suatu tempat di dekatnya, alkemis lain bosan setengah mati karena bosnya tidak berguna dan bisnis telah mati selama berminggu-minggu. Gerutuannya terhenti secara tiba-tiba ketika manajer masuk dengan Chaeyeon dan memerintahkan asisten manajer untuk memberi mereka minuman. Tapi pria kita melewatkan semua basa-basi dan langsung ke intinya. Dia mengatakan pria itu seharusnya bisa menyeduh air mana murni dari akar mandragora karena dia adalah alkemis peringkat A. Manajer itu terkejut bahwa Chaeyeon tahu peringkatnya dan mengakui dengan penyesalan yang jelas bahwa dia tidak memiliki bahan kelas tinggi seperti itu di stop. Saat itulah pria kita mengeluarkan akar mandra yang memancarkan begitu banyak energi iblis sehingga terasa hidup. Kedua alkemis terpesona oleh kesegarannya seolah-olah baru dipetik beberapa menit yang lalu. Sebagai pembayaran, Chaeyeon dengan santai menjatuhkan bahan terbaik dari wilayah pesisir, membuat rahang mereka jatuh ke lantai. Setelah keduanya selesai mengagumi barang-barang langka itu, dia bertanya apakah itu cukup. Manajer tertawa, mengatakan itu lebih dari cukup dan pergi untuk membuat mereka dinilai. Melihat sekeliling ruangan, Chaeyeon melihat akar mandragora lain mengapung tak bernyawa di toples air. Manajer mengklaim itu sudah lama mati, atau begitulah pikirnya. Pria kita menuangkan aliran kecil energinya ke dalam, dan akar yang layu tiba-tiba berkedut. Mata manajer hampir keluar dari rongganya. Karena frustrasi, manajer bersikeras dia telah menuangkan banyak mana ke dalam mandragora itu sebelumnya.
tetapi tidak pernah bereaksi seperti itu. Saat itu juga, pintu terbanting terbuka dan mantan bosnya masuk begitu saja seolah dia pemilik tempat itu. Tanpa membuang waktu sedetik pun, pria itu mulai mengejek kantor kosong yang kumuh itu. Pria itu mengejek bahwa dia mendengar tentang beberapa barang berkualitas tinggi yang muncul di sini. Sambil menggertakkan gigi, manajer Kim langsung menyadari bahwa asistennya yang tidak punya tulang punggung pasti telah menjualnya. Penyusup itu, Gi Jong Elia memperkenalkan dirinya sebagai kepala cabang kota emas dan memberitahu Chaeyeon bahwa dia akan diberi hadiah besar karena membawa bahan-bahan berharga tersebut. Seringai sombong dan tawa ejekannya membuat Chaeyeon ingin menembak wajahnya. Mengesampingkan itu, dia memperhatikan nama keluarga pria itu dan bertanya apakah dia terkait dengan pemenang hadiah Nobel, Bok De-an. Mendengar itu, Gong tertawa terbahak-bahak lagi dan dengan bangga menyatakan dirinya sebagai cucu pria hebat itu. Tapi baginya, itu hanya mengonfirmasi kecurigaannya bahwa korupsi mengalir jauh di garis keturunan keluarga mereka. Pikirannya kembali ke masa lalu ketika Bakdok mencambuk subjek tes hingga setengah mati, memperlakukan mereka seolah-olah mereka kurang dari manusia. Kemarahan yang menggelegak di dalam dirinya akhirnya meletus. Lonjakan aura besar meledak dari tubuhnya, mengguncang lantai dan memaksa Gui Ji Jong berlutut. Dia menatapnya dan meludah, bertanya apakah itu semacam tradisi keluarga untuk menghancurkan orang di bawah kekuatan mereka dan mencuri apapun yang mereka inginkan. Gemetar dalam penyangkalan, Gui Ji Jong menuntut untuk mengetahui omong kosong macam apa yang dia bicarakan. Dengan mata berkobar dan niat membulu membanjiri ruangan, Chaya memperingatkannya untuk memilih kata-kata berikutnya dengan sangat hati-hati. Dengan nada dingin, dia bertanya apakah laboratorium TDA masih beroperasi. Mendengar nama itu, Gong mengerutkan kening dan bersikeras dia bahkan belum pernah mendengar tempat seperti itu. Chaya menyipitkan matanya dan mengulangi pertanyaan itu, bertanya apakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang fasilitas eksperimen chimera milik kakeknya. Tetapi Gui Jo mencibir dan menyebut semua itu fitnah, mengklaim kakeknya melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi umat manusia selama beberapa generasi. Dia dengan bangga menambahkan bahwa pria itu bahkan menyumbangkan seluruh kekayaannya kepada para korban insiden Gate. Itulah sebabnya dia menerima hadiah Nobel. Itu memancing seringai kelam dari Chaeyeon. Dia bergumam bahwa mungkin si psikopat tua itu benar-benar berubah pikiran sebelum dia meninggal. Namun, dia mengatakan sangat disayangkan bajingan itu pergi terlalu cepat untuk ukuran seorang hunter. Kemudian dia bertanya-tanya dengan lantang apakah efek samping jatuh dari jendela di atas gate mungkin membantu hal itu terjadi. Mata Gujo membelalak ngeri karena insiden itu seharusnya sama sekali tidak diketahui oleh publik. Tentu saja, Chaeyeon tahu bahwa dialah yang pertama kali mendorong pria tua itu jatuh. Fosil tua bangka itu mengancam akan melemparkan anak-anak Chimera ke dalam portal, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Bakdok merasakannya secara langsung. Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan Gi Jong untuk menyelidiki apapun yang tersisa dari laboratorium kakeknya dan menyiapkan laporan saat dia kembali nanti. Dia masih tidak percaya dengan ironi bertemu cucu Bakdok setelah sekian lama. Dia baru berusia 9 tahun ketika ilmuwan yang terganggu mentalnya itu menculiknya. Setelah diubah menjadi senjata tanpa pikiran, yang bisa dia pikirkan hanyalah menyelesaikan perintah, dan waktu berlalu bahkan sebelum dia menyadarinya. Sepengetahuannya, laboratorium itu mungkin beroperasi di bawah nama yang benar-benar baru. Saat itu juga, manajer Kim kembali sambil membawa 2 botol berisi air mana murni yang berkilauan hijau. Chaeyeon benar-benar terkesan dengan seberapa cepat profesional peringkat A itu bekerja. Dengan sikapnya yang rendah hati dan jujur, sang manajer dengan hati-hati menghitung semua biaya material. Sebagai imbalan, pahlawan kita menawarinya kontrak pribadi di mana dia akan terus memasok bahan langka dan sang alkemis akan menangani semua proses pembuatan ramuannya. Tawaran murah hatinya benar-benar membuat paman gembul itu terpesona. Pria itu menangis haru ketika menyadari dia akhirnya bisa membeli kembali bangunannya dan melunasi semua pinjaman yang membebani hidupnya. Ketika Chaeyeon bertanya mengapa dia tiba-tiba menangis, sang manajer terbuka tentang masa lalunya yang sulit di daerah kumuh. Orang tuanya telah mengambil pinjaman besar agar dia bisa belajar meskipun mereka hampir tidak mampu membeli makanan. Dia bekerja tanpa henti untuk melunasinya, tetapi pekerjaan apapun yang dia ambil itu tidak pernah cukup. Teman kita meyakinkannya bahwa mulai sekarang dia akan selalu memiliki pekerjaan yang menunggunya, lalu memutuskan untuk kembali, berharap tidak ada hal buruk yang terjadi saat dia pergi. Tapi hidup jarang berjalan sesuai keinginan kita. Kembali ke dunia lain, saudara perempuan Yu akhirnya kehilangan kendali. Yu menolak untuk melawan, mencoba menalar dengannya dan memohon padanya untuk kembali sadar. Mencengkeram wajahnya, dia melemparkannya melintasi ruangan seperti bola bowling. Untuk sesaat, dia terbaring tak bergerak, berpikir ini mungkin akhir baginya. Tetapi begitu dia melihat Kim dan Go di atasnya, dia ingat janji yang dia buat untuk melindungi mereka. Kekuatan mengalir kembali ke tubuhnya, dan dia kembali beraksi. Dia terbang menyerang saudara perempuannya, bertekad untuk mengakhiri penderitaannya dan mendoakan kebahagiaannya di kehidupan berikutnya. Namun, sebelum kedua saudara itu beradu, pria saya mendaratkan ubur-ubur terbangnya tepat di antara mereka, menghentikan pertarungan dengan gaya dramatis. Si kepala burung tertegun sejenak, tetapi itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan ketika dia menyadari sahabatnya baru saja menabrak adik perempuannya dengan kendaraannya. Mengesampingkan hal itu untuk saat ini, dia menuntut untuk tahu apakah dia berhasil mendapatkan ramuannya. Dengan seringai percaya diri, pahlawan kita mengangkat 2 botol hijau yang bersinar, persis seperti yang dijanjikan.
ketenangan. Malam harinya, kelompok itu tenang setelah makan malam yang lezat. Saudara perempuan Yu, Gia, perlahan terbangun di samping Kim dan bertanya-tanya apakah dia bermimpi atau ini adalah akhirat. Menolehkan kepalanya, dia melihat saudaranya dan orang asing duduk di dekat api unggun. Ketika Chaeyeon melirik ke arahnya, dia panik, tidak yakin siapa dia atau mengapa dia dikelilingi oleh wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Si kepala burung berbalik dengan senyum hangat dan menyuruhnya memeriksa lubang mananya, dan tentu saja, itu sudah pulih sepenuhnya dan lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga menyadari bahwa wajahnya kembali menjadi manusia. Ketika dia menoleh ke saudaranya untuk bertanya siapa orang asing itu, Yu dengan menggoda bertanya apakah dia benar-benar tidak bisa mengenali ketika anak laki-laki yang ingin dia temui sejak lama berdiri tepat di depannya. Ketika kebenaran akhirnya menghantamnya, dia benar-benar hancur, bertanya apakah dia benar-benar nomor 17. Yu membenarkannya, mengatakan bahwa dia menyelamatkan nyawa mereka sekali lagi. Sementara itu, pria kita tidak mempedulikan momen emosional mereka, dan bertanya apakah mereka kehabisan lumut merah lagi. Mengabaikan kepribadiannya yang dingin seperti biasanya, dia perlahan melepas topengnya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dan dengan tulus berterima kasih dari lubuk hatinya. Saat itu juga, Kim benar-benar terpikat oleh peri laut dalam emas yang bersinar di permukaan air. Dia menjelaskan bahwa jika Anda mengikuti mereka pulang setelah matahari terbit, Anda bisa menemukan kuarsa kuning di dekat sarang mereka. Pengingat tiba-tiba itu membuat pahlawan kita yang dingin dan penuh perhitungan menyadari bahwa dia benar-benar lupa bahwa menemukan mineral itu adalah alasan utama dia datang ke sini sejak awal. Kembali ke dunia manusia, bawahan direktur melaporkan bahwa beberapa hunter gagal memulihkan makhluk mesin itu. Yang mereka tahu adalah bahwa makhluk itu saat ini bersembunyi di suatu tempat di wilayah pesisir. Direktur bingung dengan hal itu. Jadi anak buahnya menjelaskan bahwa semua hunter peringkat A yang pergi ke sana kembali tanpa ingatan tentang tempat itu. Namun, pelacak mereka masih berhasil mendeteksi targetnya. Kemudian ponsel direktur bergetar dan di ujung sana ada gong yang marah besar. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia menuntut untuk tahu apakah direktur pernah mendengar tentang laboratorium TDA. Direktur langsung menolak untuk mendengar apapun tentang laboratorium seperti itu. Jadi Gijong mulai membeberkan setiap detail busuk yang dia ketahui, tetapi direktur Mayang memotongnya dengan cepat. Dia mengklaim Profesor Batio mengajarinya untuk selalu mengikuti penelitian yang jujur dan melayani umat manusia. Dia bersumpah atas nama pria tua itu bahwa dia belum melupakan pelajaran itu. Lalu mengatakan dia sibuk dan mengakhiri panggilan itu. Tepat setelah menutup telepon, pria itu mulai panik. Dia tidak bisa mengetahui bagaimana cucu profesor yang tidak berguna itu tahu tentang laboratorium ketika setiap catatan telah dihapus. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, seorang ilmuwan menerobos masuk ke kantor dengan tas kerja yang gemetar karena kegirangan. Dia melaporkan bahwa eksperimen untuk menggabungkan mandraura dengan merkuri adalah kesuksesan besar. Mereka akhirnya menciptakan logam cair mandraura yang dia inginkan. Saat direktur melihatnya, si licik itu merasakan sensasi merinding di tulang punggungnya. Dia senang karena mandraura membentuk ikatan yang kuat secara alami dan logam cair memiliki sifat yang sama. Menggabungkan kedua sifat itu menjadi chimera berarti dia akhirnya memiliki makhluk yang bisa melacak ciptaan mekanisnya yang paling berharga, Kim. Jadi dia memerintahkan bawahannya untuk menaikkan bounty bagi hunter peringkat A dan bersumpah untuk memastikan ciptaan terbaiknya ditemukan bagaimanapun caranya. Sementara itu, Yu sedang bersantai di pantai dekat tempat Chaeyeon. Tadi malam, teman kita mengundang Yu dan saudara perempuannya untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Dia bahkan berjanji memiliki koki profesional yang menunggu, tetapi Yu lebih terkejut karena dia benar-benar tinggal di alam iblis sekarang. Teman kita meyakinkannya. Itu adalah tempat yang cukup santai setelah Anda terbiasa dengan suasananya. Yu kemudian bertanya mengapa dia memilih untuk tinggal di sana ketika dia selalu bisa kembali ke bumi. Pria itu hanya menatapnya dan bertanya apakah dia serius ingin kembali ke dunia terkutuk itu. Si kepala burung mengakui kehidupan di bumi tidak pernah baik untuknya atau saudara perempuannya, tetapi dia masih ingin melihat apakah segalanya telah berubah. Mendengar itu, teman kita memberitahunya bahwa itu mungkin bisa terjadi karena dia punya ide yang akhirnya bisa menyembuhkan kutukan mereka. Dia menjelaskan bahwa ada alkemis yang sangat berbakat yang dia temui kembali di bumi. Manajer Kim mungkin bisa menemukan obat jika mereka memberinya waktu untuk mempelajari kutukan mereka. Setelah terdiam sejenak, Yu tiba-tiba mulai menangis. Dia bertanya pada Chaeyeon mengapa dia selalu begitu baik kepadanya dan saudara perempuannya padahal mereka tidak pernah melakukan apapun untuknya. Teman kita mengatakan padanya dia membantu mereka karena dia pikir itu mungkin membantunya menemukan jawabannya sendiri. Dia menghabiskan bertahun-tahun bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih penting dalam hidup daripada hanya mencoba untuk bertahan hidup. Kembali ke Yu di pantai. Dia terbang keluar dari laut sambil memegang dua tali raksasa di tangannya. Dia melemparkan satu ke arah saudaranya dan menyuruhnya menarik dengan sekuat tenaga. Dia menarik dengan sekuat tenaga, tetapi bahkan saat itu dia berjuang di bawah beban yang gila. Ternyata dia menyeret jaring besar yang penuh dengan kristal kuarsa dalam jumlah yang tidak masuk akal. Dia tidak percaya teman kita menambang semua itu dalam satu hari. Sementara itu, Chaya merasa segar karena dia sudah lama tidak berenang dengan benar. Di sisi lain, Kim gatal ingin menyelam lagi karena rumah si peri laut di dasar sangat indah luar biasa. Mengesampingkan hal itu, Yu bertanya bagaimana mereka akan membawa semua kuarsa itu kembali ke hutan. Sementara teman kita mencoba menyusun rencana, seekor burung herring beo tiba-tiba terbang di atas kepalanya. Dia merasa itu aneh karena burung-burung itu biasanya terbang dalam kawanan besar. Kim menyeringai karena bulu-bulunya
terlihat cantik, tetapi dia dengan cepat memberitahunya dia tidak akan tersenyum jika melihatnya dari dekat. Burung biohering adalah monster buas setinggi 4 meter dengan temperamen yang buruk, dan Hunter biasanya lari menyelamatkan diri begitu melihatnya. Namun, satu-satunya hal yang dilihat pahlawan kita adalah truk pengiriman Amazon yang nyaman yang sedang meluncur di langit. Kembali ke tempatnya, Nam berlatih keras dan dia merasa kapasitas sihirnya berkembang dengan cukup baik. Pada tingkat ini, dia mungkin benar-benar mencapai peringkat A lebih cepat dari yang dia bayangkan. Tepat saat dia berpikir begitu, dia melihat Mandraura yang tampak setengah mati jatuh di belakangnya. Dia berasumsi si kecil yang marah itu kesal padanya, tetapi sebenarnya karena dia sedang diganggu oleh sekelompok 3 pria berbaju hitam. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengenali Nam dari kepalanya yang bersinar terang dan bertanya-tanya apakah dia sekarang adalah pria tunawisma yang tinggal di pegunungan. Nam dengan cepat menutupi kepalanya karena malu. Dia terkejut bahwa pembuat onar yang sama yang menindasnya selama ujian entah bagaimana berhasil menemukannya di sini. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, geng Mandraura melangkah di depannya seperti ksatria berbaju zirah. Para hunter kehilangan akal sehat mereka ketika mereka melihatnya karena makhluk ini harganya lebih dari berat emas mereka. Pria pertama berjalan mendekati mereka dan mencoba memperlakukan mereka seolah-olah dia sedang menjinakkan hewan peliharaan yang ramah. Itu membuat Nam geram dan dia menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu karena trio itu sangat penting bagi tuannya. Tapi ternyata dia tidak perlu mengangkat jari karena Mandraura gembul itu hanya mengangkat kaki kecilnya. Tiba-tiba ketiga idiot itu terlempar begitu keras, sehingga mereka bertanya-tanya apakah ada gempa bumi karena bingung. Sementara itu, pahlawan kita melayang di langit dengan menunggangi burung biohering yang baru dijinakkan, tetapi dia bertanya-tanya apakah burung itu terbang lambat karena beban atau karena dia terlalu kasar saat menjinakkannya. Kembali bersama Nam, dia hampir kehilangan akal saat melihat orang-orang yang menyebabkan ledakan. Dia berpikir bahwa dia dan saudaranya adalah monster kelas kiamat yang tinggal di dekat daerah pesisir. Ketika dia ingat bahwa yang lain juga pergi ke sana, dia menjadi sangat khawatir karena tidak ada dari mereka yang kembali. Dia bahkan mempertimbangkan untuk membentuk aliansi sementara dengan orang-orang berbaju hitam. Tapi sebelum itu terjadi, dia mendekat ke wajahnya dan dengan santai bertanya apakah dia koki terkenal Chaeyeon. Pria itu panik karena monster benar-benar bisa berbicara. Tapi saat dia mendengar kata koki, dia dengan cepat bertanya padanya apakah dia mengenal tuannya. Yu dengan bangga mengklaim mereka pada dasarnya sahabat karib. Mengesampingkan hal itu, ketika Yu bertanya apakah trio mencurigakan itu adalah tamu, Nam mendapat ide nakal. Dia mengadu pada apa yang dia pikir sebagai makhluk kelas kiamat bahwa trio itu adalah pencuri kejam yang mencuri properti tuannya. Tepat pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. 1 jam berlalu dan pahlawan kita akhirnya kembali ke tempat tinggalnya yang sederhana dengan karung besar penuh kuarsa berkilau. Dia menyadari burung biohering itu hampir setengah mati karena mengangkut beban yang begitu berat sejauh bermil-mil. Jadi, dia menyuruh teman malang itu beristirahat setelah pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Si gumpalan bulu, yang benar-benar seekor burung, juga berguling dari punggung burung heri itu karena entah bagaimana dia mengalami mabuk perjalanan karena terbang terlalu tinggi. Melihat trio peringkat A yang mencurigakan diikat ke pohon seperti sandera, pahlawan kita bertanya-tanya apa yang terjadi saat dia pergi. Yu menceritakan kisah tentang pencuri Mandraura, tetapi dia curiga ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi. Sementara itu, dia meminta Kim untuk memberikan ulasan tentang tempat tinggalnya yang indah dan sederhana. Saat para gadis pergi jalan-jalan, Yu menjelaskan bahwa orang-orang ini berasal dari lembaga penelitian. Mereka milik organisasi yang sama yang memburu Kim. Pahlawan kita mengenalinya sebagai laboratorium yang sama tempat Nam mencuri pelacaknya. Dia menyadari bahwa lebih banyak hunter akan terus berdatangan karena Kim memiliki semacam perangkat pelacak yang aktif bahkan di dalam alam iblis. Namun, dia bingung tentang bagaimana mereka menemukan rumahnya ketika dia dan Kim berada jauh di pantai. Setelah itu, Yu memegang Mandraura logam di tangannya dan menjelaskan bahwa itu mungkin karena si pembuat onar kecil yang berkilau ini. Pahlawan kita hampir tidak percaya bahwa seseorang benar-benar berhasil menggabungkan logam cair dengan Mandraura hidup hanya untuk melacak Kim. Yu menambahkan bahwa mereka hanya datang ke sini karena Mandraura mereka sendiri menunjukkan jalan dan tujuan mereka berikutnya adalah daerah pesisir. Mendengar itu, Chaya menyadari dia benar-benar perlu membangun semacam sistem keamanan sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Saat itu juga, trio Mandraura berlari ke arahnya. Mereka menuntut dia menyerahkan saudara mereka, bahkan jika dia pada dasarnya adalah musuh. Saat dia memberikan si kecil yang keriput itu, mereka segera meneriakinya untuk mengeluarkan. Yang satunya lagi juga, dia terkejut bahwa mereka entah bagaimana bisa merasakan bahwa dia memiliki Mandraura tua yang keriput tersembunyi di sakunya. Dia ingat bahwa manajer Kim memberikannya kepadanya karena dia yakin Chaeyeon bisa merawatnya dengan baik. Pria tua itu benar-benar meneteskan air mata karena kehilangan sayuran keriput itu. Bagaimanapun, para Mandraura dengan cepat menggali lubang-lubang kecil untuk saudara-saudara mereka yang babak belur. Saat sepasang yang terluka menetap di dalam, keduanya bersorak seolah tidak terjadi apa-apa, dan dia merasa lega mereka tidak memperebutkan wilayah kali ini. Dengan mengatakan itu, tepat saat dia mulai bertanya-tanya di mana Nam berada, dia tiba-tiba memanggilnya dari atas. Dia memiliki pria botak yang berusaha mati-matian untuk bersatu kembali dengan tuannya di satu tangan dan Kim yang bersemangat di tangan lainnya. Tentu saja, pahlawan
Pahlawan kita menahan Nam jauh-jauh saat pria itu mencoba memeluknya dengan air mata berlinang di wajahnya. Ketika dia bertanya pada Gia mengapa Nam terlihat sangat tunawisma, dia menjelaskan dia dimakan hidup-hidup oleh piranha di danau seperti orang idiot. Pria itu bersumpah bahwa dia hanya melakukan itu untuk mengumpulkan bahan-bahan lezat untuk menyiapkan sesuatu yang istimewa bagi tamu tuannya. Nam meminta semua orang untuk menunggu sebentar agar dia bisa memasak sesuatu yang istimewa. Tapi ketika dia melihat seekor burung beo herring dengan santai bersantai di sampingnya, dia terkena serangan jantung dramatis lagi di tempat. Pahlawan kita menyuruhnya menyimpan penampilannya untuk nanti dan fokus menyiapkan makanan saja. Di suatu tempat di dekatnya, Kim menemukan mandraura yang berkilau diam-diam melakukan urusannya sendiri. Dia langsung tertarik pada objek berkilau itu seperti bayi yang penasaran. Jadi, dia menjangkau untuk menyentuhnya. Saat mereka bersentuhan, sesuatu yang aneh terjadi. Kemudian, saudara buruh itu benar-benar terpesona oleh hidangan khas Nam, sepiring nasi kari kimchi yang mengepul. Pria itu menghabiskan waktu berjam-jam mengerjakan detail kecil untuk membuat karya agung yang bahkan tidak bisa dilakukan Chef Ramsay. Geng kami menyantap makanan lezat itu, tetapi Chaeyeon menyadari bahwa Kim hampir tidak makan apapun sama sekali. Ketika dia bertanya padanya apa yang terjadi, dia menjawab bahwa dia tidak enak badan. Sebaliknya, dia pergi karena ingin tidur sebentar, tetapi pikirannya yang tajam langsung menangkap bahwa dia pasti merasa tidak enak tentang mandraura logam cair itu. Saat matahari terbenam, mandraura yang beristirahat di tanah tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Tepat setelah pahlawan kita menyarankan agar mereka mulai membangun pagarnya untuk membakar beberapa kalori, dia juga mendeteksi hal yang sama. Entah dari mana, gerbang raksasa terbuka di belakang rumahnya. Dia melihat Kim berdiri tepat di depannya. Dia yakin jika dia tinggal bersamanya lebih lama, dia hanya akan membawa lebih banyak bahaya baginya. Itulah mengapa dia memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Dengan mandraura logam terbungkus di lengannya, dia mengucapkan selamat tinggal terakhir dan berlari ke dalam portal tanpa menoleh ke belakang. Namun, dia menangkapnya di detik terakhir dan memberitahunya bahwa rumahnya adalah tempat dia benar-benar berada. Mendengar itu, Kim menangis lagi, dan Chaeyeon belajar dengan cara yang sulit bahwa dia tidak boleh membiarkan anak-anak lepas dari pandangannya. Beberapa menit kemudian, si kecil sudah menyeruput ramen panas seolah tidak terjadi apapun yang dramatis sama sekali. Dia sangat senang dengan makanannya, tetapi dia memperjelas bahwa kakak perempuan tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah saat dia berpikir untuk melarikan diri lagi. Melahap ramen begitu cepat sehingga lidahnya mulai terbakar seperti orang gila. Jadi, Nam memberinya obat yang selalu digunakan ibunya, yang begitu populer sehingga Yu ingat mereka juga menggunakannya kembali di laboratorium. Setelah dia menenggak beberapa botol itu, dia duduk diam bersama Chaeyeon di meja. Dia meminta maaf karena sangat mengkhawatirkannya seperti itu, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia tidak perlu meminta maaf karena orang yang pantas disalahkan adalah penciptanya, bukan dia. Dengan pemikiran itu, dia menjadi serius dan memintanya untuk memberitahunya tentang teman-temannya dari suku kelapa. Bagaimanapun, dia tidak ingin menyakiti siapapun yang sebenarnya baik padanya saat dia menyerbu lembaga penelitian. Kim menceritakan semua yang dia ketahui, dan dia bahkan tidak repot-repot bertanya tentang lokasi persisnya karena Nam sudah cukup mengetahuinya. Sementara itu, pria botak itu bersiap untuk membalas dendam pada sampah peringkat A, tetapi ketika dia melepas sumbat mulutnya, si peringkat A langsung mencoba menyuapnya jika dia membiarkan mereka melarikan diri. Si tampan terus berbicara tentang bagaimana dia memiliki banyak uang dan bisa membayarnya dengan jumlah besar, bahkan berjanji untuk tutup mulut tentang semua yang terjadi. Namun, Nam merendahkan kesombongan itu dengan menunjukkan kartu hitam yang hanya dimiliki oleh 1% teratas. Badut lontos itu tertawa karena dia tidak pernah menyangka dendam manisnya akan langsung menghampirinya. Si peringkat A mencoba berpura-pura dia hanya bercanda, tetapi Nam tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengeluarkan 3 bola berkilau yang terbuat dari ramuan kelupaan mentah. Dia tidak pernah menguji sendiri seberapa menyakitkan reaksi alerginya, tetapi Nam percaya itu mungkin obat untuk kepribadian sampah mereka, dan dia memasukkan bola-bola itu tepat ke wajah mereka. Keesokan paginya, Kim dengan senang hati bermain-main dengan si gumpalan bulu. Yu bertanya padanya apakah dia benar-benar akan menyerbu laboratorium itu. Pahlawan kita setuju dan memintanya untuk menjaga Kim sementara dia pergi bersama Nam dan Master Go. Saat itu juga, pria botak itu muncul dengan ransel raksasa dan senyum lebar di wajahnya. Alasan dia bersemangat tentu saja karena dia akhirnya akan bertemu dengan alkemis tingkat atas. Orang itu mungkin memiliki obat untuk penyakit seumur hidupnya. Melihat itu, Gia menunjukkan mereka terlalu mencolok dan setidaknya harus menutupi wajah mereka. Nam awalnya tidak tertarik, tetapi pendapatnya berubah seketika ketika dia melihat Ratu Mutlak yang bersembunyi di balik topeng. Sayangnya baginya, dia memberikan topengnya kepada pahlawan kita, meskipun itu bahkan tidak pas untuknya. Itu adalah saat yang tepat ketika dia menyadari bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Seperti seorang cat sejati, dia memberitahunya bahwa dia bukan tipe orang yang suka bermain-main dan dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya. Tanpa ragu, dia bertanya padanya tipe pria seperti apa yang disukainya. Yu dan Chaeyeon mengambil popcorn karena ceritanya menjadi menarik. Dia juga tidak suka bermain-main, jadi dia berpikir keras dan dalam untuk sesaat. Setelah ketegangan dramatis, dia mengatakan bahwa pria itu mungkin harus sangat flamboyan, pandai menari, dan memiliki banyak bulu tebal. Itu memukul
keamanan Nam begitu keras sehingga dia memohon kepada pahlawan kita untuk membawanya ke alkemis sesegera mungkin. Kembali ke bumi, semua warga sipil sangat khawatir ketika mereka melihat portal kembali yang begitu besar muncul. Burung bioherring yang tiba-tiba keluar membuat warga sipil panik sehingga mereka segera bergegas melaporkan kasus tersebut. Ketika Nam menunjukkan bahwa semua orang takut, pahlawan kita hanya mengatakan dia tidak perlu berjalan jika dia bisa terbang. Pria itu kemudian bertanya kepadanya kemana mereka akan pergi, tetapi dia dengan tenang mengingatkan Nam bahwa dialah yang akan memandu mereka. Terbang melintasi langit biru yang besar dengan lalat biru yang besar, dia secara kreatif menamai burung beonya biru. Di lembaga penelitian, para ilmuwan melaporkan bahwa semua hunter kembali dengan amnesia aneh. Direktur benar-benar kesal ketika mereka menambahkan bahwa mereka kehilangan mandragora logam yang merupakan satu-satunya kesempatan untuk melacak Kim. Tanpa ciptaan terbarunya, dia tidak bisa mendapatkan dana dari investornya kecuali dia menunjukkannya. Saat itu juga, salah satu ilmuwan menunjukkan catatan kecil yang terpasang pada perlengkapan seorang hunter. Ketika direktur membaca pesan Chaeyon, dia mulai meneriaki karyawannya yang ketakutan. Pada saat itu, jendela di belakangnya hancur dan pahlawan kita mendarat tepat di kantor. Dia belajar dengan cara yang sulit bahwa bahkan satu helai bulu ekor yang hilang benar-benar membuatnya sulit untuk mengendalikan kendaraannya. Adegan bergeser ke masa lalu ketika Nam memberitahunya tentang lokasi lembaga, tetapi dia masih khawatir karena laboratorium itu adalah yang paling kuat di seluruh negeri. Bahkan berita utama saat ini membahas bagaimana lembaga tersebut menciptakan makhluk mekanis yang hidup. Nam ketakutan karena mereka melakukan kejahatan besar terhadap organisasi sebesar itu. Namun, sikap tenang senseinya memberinya sedikit kepercayaan diri. Itu sampai dia menyadari salah satu bulu ekornya hilang. Pahlawan kita menjelaskan itu. Sudah seperti itu sejak saat dia menemukan biru. Rupanya, bulu ekor yang hilang itulah alasan mengapa biru diserang dan akhirnya dikeluarkan dari komunitasnya. Sejak dia menyelamatkannya dari semua burung herring lainnya, biru menjadi sangat bahagia. Setelah terbang beberapa lama, mereka akhirnya melihat lembaga penelitian jauh di pegunungan. Dia memerintahkan biru untuk melaju dengan kecepatan penuh, tanpa berbelok. Burung beo itu bersiap dan terbang lurus ke laboratorium seperti jet tempur yang tak kenal takut. Sekarang, di ruang rapat, para ilmuwan bertanya-tanya apakah Elon memulai perang dunia kedua atau sesuatu. Setelah debu mengendap, salah satu dari mereka melihat biru dari dekat dan itu membuatnya ketakutan setengah mati. Kemudian mereka semua terbungkus benang. Ketika Nam bertanya mengapa mereka tidak masuk dari depan pintu, dia menjawab bahwa dia datang langsung ke lantai atas karena disinilah direktur berada. Para ilmuwan panik dan mempertanyakan siapa dia. Jadi dia menyatakan dia adalah wali dari Kim Nari. Pada saat itu, pahlawan kita mendeteksi mana gelap yang aneh mengalir melalui udara dan dia menyadari ada seseorang yang sangat berbahaya di sini. Adegan bergeser ke menara asosiasi hunter di mana Presiden Lee memperingatkan cucunya yang manja untuk segera fokus. Anak itu berargumen dia melakukan hal yang cukup baik dibandingkan dengan kakeknya yang tidak pernah di atas peringkat C seumur hidupnya. Dia sudah berada di peringkat yang sama di usia 20-an. Cucu yang tidak berguna itu meminta kakeknya untuk memberikan lebih banyak uang saku saja. Pria tua itu menyesal memanjakannya karena anak laki-laki itu menolak untuk mewarisi posisinya bahkan ketika dia sudah berusia 80 tahun. Kembali ke masa kecilnya, dia bermimpi menyelamatkan orang lain seperti hunter heroik di TV. Tapi sekarang semua pahlawan itu menolak melakukan misi apapun yang kedengarannya berbahaya. Mereka hanya bekerja jika itu memberi mereka uang yang baik. Karena itu, Chimera dibuat agar mereka tidak perlu membahayakan nyawa mereka sendiri. Tapi sekarang laboratorium produksi Chimera itu mengenakan harga yang keterlaluan. Jadi, wilayah yang tidak mampu membayar mereka benar-benar rentan. Presiden percaya bahwa tugas asosiasi adalah memastikan kehidupan orang tidak bergantung pada apakah mereka bisa membayar atau tidak. Itulah mengapa kursi presiden adalah posisi yang paling penting. Tapi semua hunter yang mencoba menggantikannya adalah bajingan serakah. Jika asosiasi jatuh ke tangan orang yang salah, mereka bisa menciptakan mafia hunter yang belum pernah terlihat sebelumnya. Keinginan terakhir pria tua itu adalah agar cucunya yang berbakat mengambil alih. Dia tidak pernah memiliki kekuatan untuk mengubah apapun karena menjadi peringkat C yang lemah seumur hidupnya. Mendengar itu, cucunya tiba-tiba meledak. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seorang pria dengan mendesak melaporkan bahwa ada burung bioherring yang terbang di sekitar daerah kumuh. Ketika presiden bertanya siapa yang mengurus itu, pria itu mengatakan bahwa tidak ada hunter yang mengambil pekerjaan itu. Itu benar-benar mengganggunya karena mereka semua tahu pekerjaan di daerah kumuh tidak akan membayar apa-apa. Presiden memerintahkannya untuk memberitahu semua laboratorium Chimera dan menyatakan dia akan melakukannya dengan tangannya sendiri. Mengejutkan, cucunya Bei mengatakan dia ingin ikut serta juga. Kembali ke laboratorium, saya menyadari mana yang tidak menyenangkan berasal dari seorang ilmuwan berambut putih. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, langsung mengiris bahaya dengan benangnya. Namun, tubuh ilmuwan itu tiba-tiba berubah menjadi logam cair. Nam menatap ngeri pada Chimera yang berpura-pura menjadi manusia. Bahkan bawahan pria itu terkejut karena mereka tidak pernah menyadari dia sebenarnya adalah seorang Chimera. Tubuh Direktur Mayong berubah menjadi monster yang menyeramkan. Dia menjadi marah pada pahlawan kita yang mengubah laboratorium berharganya menjadi berantakan total. Sementara Direktur mengayunkan cakar logamnya ke arahnya, dia menyadari logam cair itu terlihat hampir sama persis dengan milik Kim. Namun, tidak ada bagian mekanis untuk itu, yang berarti dia menguji segalanya pada tubuhnya sendiri. Pada saat itu, Master Go memberitahunya bahwa dia sekarang bisa membaca pikiran Direktur Mayang. Chen tiba-tiba melihat kilatan tajam dari ingatan pria yang terpelintir itu. Di sudut terdalam dan tergelap laboratoriumnya, Direktur menyuntikkan berbagai hal yang tidak stabil ke dalam
dalam diri anak-anak. Dia melakukan semuanya untuk melampaui apapun yang pernah dicapai manusia, bahkan melampaui tuannya yang sosiopat, Bok Tio-an. Setelah dia mengetahui bahwa bajingan itu membunuh anak-anak yang tak terhitung jumlahnya untuk keuntungan pribadinya, pahlawan kita menjadi marah dan menghancurkan wajahnya. Tanpa ragu, direktur yang hancur itu hanya menjawab bahwa anak-anak di daerah kumuh bahkan bernilai lebih rendah dari tikus got. Menjadi bagian dari eksperimennya seharusnya menjadi kehormatan bagi mereka. Tidak menyadari Chaeyeon bisa mendengar setiap pikiran dengan membaca pikiran Go, ilmuwan gila itu mengira dia bisa mencair dan melarikan diri dengan mudah. Tapi pahlawan kita memastikan dia menyadari kejahatannya di ruang. Rasa sakit. Gelombang mana biru yang kuat menggulung lempengan logam cair dan mengemasnya dengan rapi ke sesuatu seperti pokeball. Setelah itu, dia beralih ke ilmuwan lain bertanya apakah mereka ingin berbicara atau disegel di dalam bolanya juga. Kemudian, burung phoenix berbulu halusnya menceritakan kisah lengkap Direktur Mayang. Pria itu adalah murid setia Bati sampai dia menjadi terlalu serakah. Dia tiba-tiba meninggalkan laboratorium asli dengan semua data tentang eksperimen biologis agar dia bisa menjadi chimera yang tidak pernah menua. Apa yang mengkhawatirkan Chaeyeon adalah bahwa ingatan Mayang sama sekali tidak berisi tentang laboratorium TDA. Namun, dia senang bahwa dia setidaknya menyingkirkan perangkat yang digunakan lembaga Mayang untuk melacak Kim. Dia sudah menyuruh Nam dan Biru untuk mengurus para ilmuwan lainnya dengan baik. Jadi sekarang satu-satunya hal yang tersisa untuk ditangani adalah eksperimen terburuk direktur kotor itu. Dia menerobos gerbang baja tebal dengan tendangan. Di dalam, dia menemukan sel-sel yang tak terhitung jumlahnya diisi dengan chimera mati. Go tidak percaya psikopat itu benar-benar mengawetkan tubuh anak-anak untuk digunakan sebagai penelitian. Melihat anak-anak itu mengingatkan Chaeyeon pada saat laboratorium TDA menyiksanya. Pada akhirnya, mereka selalu memastikan dia tetap hidup karena dia adalah sapi perah emas mereka. Dia memutuskan anak-anak itu pantas untuk akhirnya beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba, makhluk kecil seperti rubah keluar karena dia mencium sesuatu yang familiar. Dia langsung mengenali dia adalah salah satu teman Kim. Jadi dia dengan lembut bertanya pada benda kecil itu apakah dia tahu sesuatu tentang makhluk mekanis. Rubah itu menjadi bersemangat ketika dia menyadari mereka tahu tentang Kim dan dengan cepat bertanya apakah dia baik-baik saja. Ketika dia memberitahunya bahwa dia akhirnya menikmati hidup di alam iblis bersamanya, matanya dipenuhi dengan air mata hangat. Dia mengatakan dia telah menunggu Kim untuk kembali selama ini dan dia lega bahwa dia masih hidup. Saat itu juga, dua lagi teman tersembunyi Kim keluar dari balik pintu. Mereka juga diikuti oleh 4 tupai yang bahkan belum pernah dia dengar. Ketika dia bertanya apakah ada yang lain yang tersisa, Foxy menjelaskan bahwa semua orang lainnya entah dijual atau dihilangkan secara diam-diam. Setelah mendengar itu, dia membuka portal ke alam iblis, memberi chimera yang selamat tempat di mana mereka bisa hidup dengan bebas dan aman. Tak lama setelah itu, Presiden Lee dan cucunya tiba di lembaga penelitian. Mereka membeku ketika mereka menyadari target sebenarnya chimera adalah laboratorium alih-alih daerah kumuh di dekatnya. Saat asap mengepul dari reruntuhan, Beck melihat burung beo herring berputar di atas. Kemudian dia melihat sesuatu yang lebih aneh karena seorang pria bertopeng terpasang di punggungnya seperti dia sedang memainkan mod Minecraft. Sementara itu, pahlawan kita dengan tenang bertanya kepada Nam apakah dia menangani semua peneliti. Anak anjing setianya mengonfirmasi bahwa dia memindahkan setiap orang dari mereka ke lokasi yang aman. Nam kemudian bertanya mengapa mereka tidak menghapus ingatan saksi, tetapi dia mengatakan dia sengaja membiarkan itu tidak tersentuh. Setelah itu, dia bertanya siapa dua orang yang menonton dari bawah, dan Nam menjelaskan bahwa mereka adalah Presiden Asosiasi, Lee, dan cucunya. Dia pikir mereka mungkin bergegas karena gelombang. Laporan mendesak. Chaeyeon ingat nama presiden yang familiar itu, jadi dia memutuskan untuk mengacauinya. Entah dari mana, dia melemparkan pokeball agar pria tua itu menangkapnya. Ketika presiden mengenalinya, dia terkejut karena sudah lama sejak dia melihat segel mana yang begitu kuat. Segel ini tidak bisa dipecahkan kecuali pemecahnya memiliki kekuatan sihir lebih dari penciptanya. Saat dia bertanya-tanya apa jenis monster yang bisa menyegel pembangkit tenaga listrik seperti Direktur Mayang, bawahannya memastikan bahwa tidak ada yang tewas dalam kekacauan itu. Namun, mereka terus menerima laporan aneh. Rupanya, kru direktur sendiri mengklaim dia adalah penipu, chimera yang berpura-pura menjadi manusia. Mereka terus menjelaskan bahwa penyusup itu bahkan menyelamatkan semua peneliti setelah membakar laboratorium chimera. Mendengarkan ini, direktur diam-diam bertanya-tanya apakah penyusup itu adalah anak laki-laki yang sama yang diasumsikan meninggal sejak lama. Tinggi di awan, pahlawan kita memutuskan bahwa mereka akan kembali langsung ke alam iblis tanpa penundaan lebih lanjut. Meskipun Nam ingin memeriksa kepalanya yang mulus dengan benar, sulit untuk tetap berada di bumi dengan asosiasi melacak mereka. Malam harinya, manajer Kim dikejutkan, bangun oleh suara keras di luar pintunya. Dia melangkah keluar, bertanya-tanya siapa yang bisa berkunjung pada jam itu. Di sana, dia menemukan seorang pecandu di tanah dengan topeng hitam menutupi separuh wajahnya. Adegan horor itu hampir menakuti jiwa pria malang itu, tetapi suara familiar Chaeyeon menenangkannya. Pria yang ketakutan itu bertanya mengapa dia tiba-tiba berkunjung di tengah malam. Dengan hangat dan meyakinkan senyum, pahlawan kita mengatakan sudah waktunya baginya untuk melihat alam iblis. Kembali ke tempat tinggalnya yang sederhana, Kim dan saudara burung itu mulai mengerjakan rencana untuk membangun pagar menggunakan semua kuarsa dan kristal cahaya yang tergeletak di sekitar. Si kecil terpesona ketika Yu membuat lampu dengan menempelkan kuarsa berongga di atas kristal cahaya yang gemuk. Beberapa saat kemudian, portal terbuka di belakang mereka, dan Kim segera berpikir Chaeyeon telah kembali. Sebaliknya, semua chimera dari lembaga penelitian jatuh keluar dari portal dan menumpuk di atas satu sama lain
lain seperti cucian. Saudara burung itu tampak bingung dan bertanya-tanya mengapa pahlawan kita mengirim Chimera yang begitu lemah. Tetapi Kim dengan cepat melarikan diri dan bersembunyi di balik rumah. Sementara itu, Sasha berdiri dengan bangga di depan para pendatang baru, terlihat seperti dia mencoba menegaskan dominasi. Namun, si kecil pohon ke mengabaikan si idiot yang berisik dan berjalan menuju kebun sayur dengan tanah yang kaya. Kemudian pertarungan kacau terjadi ketika pemilik asli kebun menangkap penyusup yang menginjak wilayah mereka. Tak lama setelah itu, pahlawan kita juga kembali ke alam iblis bersama Nam dan manajer Kim. Manajer itu langsung terkesan dengan struktur kompleks yang berhasil dibangun Chaeyeon di dalam alam yang dianggap primitif itu. Pria gemuk itu mulai menyukai arsitektur luar biasa yang dirancang pahlawan kita dengan hampir tidak ada sumber daya. Tapi Chaeyeon lebih fokus pada Kim yang bersembunyi di balik pohon alih-alih mengejar teman-teman lamanya. Dia berlari mengatakan pada Nam dan manajer untuk tidak bergerak sementara dia menangani situasi. Setelah itu, dia mengembalikan topeng dia kepadanya dan bertanya mengapa perang serat terjadi di dalam kebun sayurnya. Dia menjelaskan bahwa bibit pohon kecil itu menginginkan tanah yang subur dan para mandraura memulai perang wilayah untuk mempertahankan tanah mereka. Ketika kedua belah pihak tidak bergeming satu inci pun, si semut bergegas membantu menyelesaikan pertarungan. Bibit itu menggunakan tanaman merambatnya untuk meluncurkan temannya langsung ke arah mandraura yang gembul. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan bahkan mendekati cara yang mereka rencanakan. Mandraura yang gembul dengan lancar menghindar di detik terakhir. Jadi, semut terbang melewati dan membenturkan kepalanya langsung ke mandragora logam. Melihat bencana itu terjadi, bibit kecil itu diam-diam mengambil temannya yang malang dan kembali ke kelompoknya dalam kekalahan yang menghancurkan. Pahlawan kita dengan cepat menyadari bahwa rubah itu hilang. Ternyata dia melihat Kim menyelinap pergi sebelumnya dan mengikuti di belakangnya. Duduk di sisi lain pohon, dia memberitahu Kim bahwa dia tidak akan bergerak satu inci pun sampai permintaan maafnya diterima. Anda lihat, Kim benar-benar menyerang untuk bertarung di pertandingan apapun ketika dia berada di laboratorium penelitian. Kutukan yang membuat perintah menjadi absolut tidak bekerja padanya. Jadi, para ilmuwan tidak bisa membuatnya bertarung tidak peduli apa yang mereka lakukan. Setiap kali dia dikirim untuk pertandingan peringkat, dia selalu kalah setelah dipukuli dengan sengaja. Melihat itu, para ilmuwan berteori dia pasti terlahir dengan kepribadian yang lembut. Meskipun dia adalah Chimera tempur, dia menolak untuk melawan. Namun, Direktur Mong tidak khawatir sama sekali. Jika itu hanya masalah kepribadian, maka dia bisa memperbaikinya dengan mudah. Si bajingan jahat menempatkan beberapa yang terlemah ke kamarnya agar mereka bisa menjadi teman terdekatnya. Kemudian dia menggunakan kutukan untuk memaksa teman-teman yang sama itu untuk melawannya. Dia percaya tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh teman-teman yang paling Anda percayai. Setelah menghancurkannya berkeping-keping, dia mencoba mencuci otaknya, mengatakan bahwa teman-teman setia tidak ada. Dia memberitahunya bahwa dia akan mati, kecuali dia menghancurkan mereka sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Pada saat itu, sesuatu jauh di dalam dirinya terkunci. Dia tiba-tiba pergi dengan air mata berlinang. Dia memilih untuk melarikan diri daripada menyakiti teman-temannya. Setiap ilmuwan di laboratorium mencoba menghentikannya, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melarikan diri langsung melalui portal. Kembali ke masa sekarang, Kim sekarang dalam bentuk aslinya. Foxy terkejut melihatnya menangis. Dia bertanya mengapa Kim menangis ketika dia adalah orang yang seharusnya kesal. Kim memeluknya erat dan mengatakan dia merindukannya dan yang lain untuk waktu yang sangat lama. Sementara itu, ketiga orang dewasa telah diam-diam menonton, mengintai mereka dari balik pohon selama ini. Chaeyeon lega mereka kembali berhubungan baik lagi. Namun, ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan dua otak halus itu menanggapi perintah terlalu serius. Setelah itu, dia memperkenalkan manajer sebagai alkemis peringkat A pribadinya. Pria tua itu membuat perkenalan yang solid, tetapi kemudian dia menyemburkan hal pertama yang muncul di benaknya. Dengan sopan bertanya kepada saudara burung apakah dia bisa memiliki beberapa bulu mereka untuk tujuan penelitian. Tentu saja. Adegan kemudian bergeser ke Bong Su, yang sedang bertemu dengan gadis toko pakaian yang lucu. Dia bersumpah padanya bahwa tipuan monster burung biru itu nyata, dan bagaimana asosiasi datang berlari untuk mengurusnya. Tepat saat dia memberitahunya cuaca menjadi cukup dingin, dia menyajikannya ubi jalar kukus yang lezat. Dia langsung bersorak ketika dia menggigit kebaikan yang hangat itu. Dia menyadari bahwa dia terlihat sedikit lebih pucat dari biasanya. Benar saja, dia mengakui bahwa dia merasa sedikit sakit dan tubuhnya sakit setelah setiap latihan. Ketika dia menyebutkan bahwa bahkan obat penghilang rasa sakit tidak berhasil, dia menyadari bahwa itu sesuai dengan tanda-tanda penyakit kebangkitan. Dia percaya dia kedinginan karena demam dan nyeri tubuh adalah tanda klasik. Ditambah lagi, dia berada di akhir masa remajanya, yang biasanya merupakan saat kebangkitan dimulai. Mendengar itu, anak itu langsung menolak karena tidak mungkin orang udik seperti dia bisa menjadi hunter. Dia menembak kembali bahwa latar belakang tidak masalah bagi hunter dan menunjukkan pertumbuhannya cukup cepat akhir-akhir ini. Dia secara paksa menyerahkan uang dan memerintahkannya untuk menggunakannya untuk naik bus ke asosiasi di kota terdekat. Di sana, dia harus mengikuti tes untuk mengonfirmasi potensinya. Si Sundere dengan malu-malu mengatakan, tidak ada yang tahu bahwa dia mungkin menjadi hunter legendaris suatu hari nanti. Bongu sangat senang mendengarnya mengatakan itu, jadi dia berterima kasih kepada wanita baik itu. Wanita yang sangat sensitif tentang usianya itu marah karena dia masih gadis muda. Tapi dia memanggilnya wanita lagi dan berjanji untuk membayar budi besarnya suatu hari nanti. Sementara itu,
Di alam iblis, Chimera baru membantu saudara burung itu membangun pagar kristal kuarsa. Sementara Yu tidak terlalu lelah karena pekerjaan itu karena dia adalah Chimera. Na menolak untuk berhenti membantu meskipun dia setengah tidur. Segera, mereka semua berkumpul dengan Chaeyeon untuk menyelesaikan pekerjaan sementara manajer Kim mencari cara untuk memperbaiki bulu ekor biru. Ketika Na mengatakan dia ingin memeriksa kepalanya terlebih dahulu, pahlawan kita secara tidak sengaja mengancamnya untuk pulang jika dia tidak bisa menunggu, yang membuat anak laki-laki botak itu diam dengan sangat cepat. Kemudian dia dengan tegas mengingatkan geng Chimera bahwa tidak ada yang bisa hidup gratis kecuali mereka berkontribusi sesuatu. Kemudian, Kim menemaninya dalam perjalanan untuk menyelesaikan bagian dari pagar. Setelah dia memberitahunya apa yang dia rencanakan, dia bertanya kembali padanya apakah dia berhubungan baik dengan teman-temannya. Sekarang, gadis itu langsung membeku sebelum dengan malu-malu, bertanya apakah dia benar-benar pergi ke suku kelapa untuk menyelamatkan teman-temannya. Dia menyadari bahwa dia tahu fakta bahwa dia tahu siapa dia sebenarnya. Kemudian, dia dengan malu-malu mulai mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak berasal dari suku kelapa. Tapi Chaeyeon memberitahunya jangan khawatir karena tidak ada yang akan pernah mengejarnya di masa depan karena dia menangani segalanya. Tiba-tiba, dia mengejutkannya dengan mengatakan, mereka bisa menjadikan rumah ini suku kelapa. Mereka masih membutuhkan nama yang tepat untuk keluarga yang sedang berkembang dan itu harus nama yang lucu seperti kepribadiannya. Di malam yang gelap dan berbintang yang diterangi oleh pagar kuarsa yang bersinar, dia berterima kasih padanya dengan air mata berlinang atas semua yang telah dia lakukan. Setelah itu, dia berjalan kembali dengan keyakinan yang luar biasa. Yu dan yang lainnya menonton dengan cermat terkejut bahwa pembicaraan itu berjalan sangat lancar. Na memberitahunya bahwa pagar akhirnya selesai dan terlihat luar biasa. Kim senang bahwa rumah itu berkilau dan lucu. Foxy sangat merindukannya, jadi dia mengejutkannya dengan pelukan yang nyaman dan mulai menjilatinya seperti es krim. Biru juga mengambil inspirasi dan menabrak Chaeyeon langsung untuk memberinya pelukan besar. Ternyata bulu-bulunya tumbuh kembali sepenuhnya. Manajer akhirnya berhasil menyusul dan mengatakan tidak butuh waktu terlalu lama untuk perawatan agar berhasil. Rupanya, lumut merah yang diberikan pahlawan kita kepadanya memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Melihat bulu-bulu megah di ekor biru, harapan Nam untuk hari dia akhirnya menumbuhkan rambut meroket seketika. Tidak ingin melewatkan kesempatan yang lebih baik, dia dengan lancar menyelinap ke manajer. Ketika dia bertanya kepada pria itu apakah dia mungkin memiliki pengalaman dengan kerontokan rambut, pria itu benar-benar terkejut dia tahu tentang itu. Pria itu memberitahu si botak bahwa dia sebenarnya telah mengerjakan serum penumbuh rambut selama 10 tahun berturut-turut. Rupanya, itu adalah penyakit yang dicoba disembuhkan oleh semua alkemis dengan putus asa. Jadi, manajer berjanji dia akan menghubungi Nam terlebih dahulu karena dia sangat membutuhkannya sekarang. Kepala botak Nam yang mengkilap langsung menyentuh tanah. Dia membungkuk dalam-dalam kepada pria yang tangannya benar-benar memegang peluangnya untuk mendapatkan seorang gadis. Manajer kemudian memberitahu saudara burung itu bahwa dia menemukan sesuatu yang baru dari bulu mereka juga. Dia mencoba menjelaskan dengan hati-hati bahwa lingkaran sihir sangat sulit untuk dipecahkan dan kutukan pada mereka begitu kompleks sehingga dia belum pernah melihat apapun seperti itu sebelumnya. Namun, dia percaya bahwa sejumlah besar buah mandra mungkin membantunya benar-benar memecahkan kasus ini. Mendengar itu, pahlawan kita bertanya apakah itu buah merah yang tumbuh secara alami pada mandraura. Dia juga menjelaskan bahwa mereka sangat sulit didapat karena Anda hanya bisa memetiknya segar jika mandraura membiarkan Anda memetiknya. Ditambah lagi, mereka harus membuat pondok-pondok kecil karena makhluk-makhluk kecil itu suka bersembunyi di lubang gelap untuk tetap aman dari pemangsa. Manajer Kim kagum dengan pengetahuannya yang sangat berharga tentang spesies tersebut. Chaeyeon mengakui dia memiliki sedikit sejarah dengan makhluk kecil itu, sesuatu yang tidak pernah benar-benar dia bicarakan sebelumnya. Dia ingat saat dia dikirim dalam misi. Mereka ingin menguji apakah dia bisa bertahan 10 hari penuh di alam iblis sendirian. Tapi misi itu terasa lebih seperti perjalanan santai ke gunung bersalju bagi seseorang seperti dia. Dia bahkan memutuskan dia harus mendaki sampai ke puncak hanya untuk bersenang-senang dan sedikit tantangan. Namun, dalam perjalanannya, dia tiba-tiba mendengar suara gemerisik di semak-semak terdekat. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat mandraura kecil yang terluka sedang berjuang untuk